Nah, ini. Silakan Bang Tupang, kalau mau dialog apa yang Anda kuasai dalam Babel. Silakan. Cuma mau diskusi aja sama Bang Tahta ya. Ya, silakan. Tema yang Anda kuasai apa? Tentang keselamatan boleh, pengajaran boleh. Boleh, bagus itu. Siapa dulu? Saya apa dulu? Apa abang dulu? Abang aja dulu. Oke. Jadi kalau dalam Islam itu, karena memang semua para nabi mengajarkan keselamatan dengan cara mengenalkan Allah satu-satunya. Makanya dalam Islam keselamatan itu harus mentuhankan Allah. Mana datanya? Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menunggukan pendirian mereka, maka wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan memasuki surga. Jadi satu-satunya pertama kali yang keselamatan itu harus mengenal Allah dulu. Ya, juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 14. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Atau juga di dalam surat Al-Had ayat 14. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 23. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman kepada Allah mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Dan ucapan penghormatan mereka dalam surga itulah salam. Ya. Terus juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sungguh orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga firdaus. Juga di dalam surat Maryam ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila solihan faulaika yadkhulunal jannah. Mereka masuk surga. Juga di dalam surat Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Juga di dalam surat Al-Had ayat 56. Al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum falladina amanu amilus solihati fi jannatin naim. Mereka yang beriman kepada Allah dimasukkan kepada fi jannatin naim, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini dalam Al-Had ayat 56. Juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 58. Jadi semuanya itu Bang harus mentuhankan Allah. Saya pakai perjanjian lama, perjanjian baru juga sama, bisa saya. Silakan. Siapa penulis itu semua, Bang? Ini firman Allah. Firman Allah. Sama, karena gini Bang, semua para nabi itu mengajarkan kekal di surga. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi aku utus supaya mereka mengenalkan Allah. Makanya hukum yang terutama menurut Yesus, dengan Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan kalau ingin masuk surga kata Yesus harus mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Harus mentuhankan Allah masuk surga itu. Silakan. Oke. Kalau masalah yang Abang jelaskan itu semua sama aja dengan orang Kristen semuanya tuh. Cuma kalau masalahnya Kristen nggak punya surga karena mereka nggak punya Tuhan, Bang. Coba sabar. Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Kalau ingin masuk surga, coba ada nggak? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku. Ada nggak datanya? Silakan. Ya, kami memang menyembah kepada Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, nabi-nabi, Adam, Allahnya Abraham, Musa, Daud. Berarti Anda tidak mentuhankan Yesus? Sekarang begini Bang, kalau kita bahas Allahnya Abang, kita bahas Allah Bapa. Nah, enggak, gini, Allah Bapa atau mau bahas keselamatan itu harus kalau umat Islam
Nabi Muhammad sebagai utusan, Allah sebagai Tuhan. Itu keselamatan masuk surga. Kalau dalam Kristen, ada nggak kalau ingin selamat mentuhankan Yesus? Enggak. Kan sekarang abang mau bahas Allah Bapa yang disembah Kristen atau bahas Tuhan Yesus nih? Abang harus bedakan dulu. Loh, Dari tadi abang mau siapa dulu? Enggak. Tuhannya abang siapa dulu? Siapa Abang Tuhan? dari tadi membahas Allah kan? Iya. Berarti saya membahas Allah Bapa, bukan Tuhan Nah, terus? Yesus, Bang. Nah, enggak, Tuhannya abang siapa? Tuhan saya ya Tuhan Allah dan Bukan juga Yesus. Tuhan Yesus. Oh, ada dua. Abang harus bedakan Allah Bapa itu dengan Loh, Tuhan ini Yesus. bang, Yesus Jangan abang, memperkenalkan Tuhan itu siapa sih? Kan satu, siapa itu? siapa bilang Tuhan itu satu? Berapa Tuhan itu? Nah, pengertian Tuhan dalam Kristen abang harus tahu dulu Tuhan itu ibaratnya di bumi ini Tuhan, Bang, atau junjungan. Gini aja bang, gini aja. Kalau ingin selamat harus mentuhankan siapa dan Yesus harus diakui sebagai apa? Pakai data. Kalau Ya. kalau abang nanya ke saya pakai Bible, Kalau Yesus. mau selamat harus menuhankan, harus menyembah kepada Allah Bapa. Itu benar. Di mana datanya? Datanya di mana? Dan orang Kristen juga meyakini seperti itu. Data di mana data? Data apanya? Katanya harus mentuhankan Allah Bapa. Di mana datanya? Yaitu tadi harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai Utusan. Ya sudah. Iman Berarti kami juga begitu. Kalau saya mentuhankan Yesus, tidak selamat dong. Bang, kalau abang campur-campur, Bang, serius. Abang bahas Bapa, bahas Yesus, bahas Tuhan, bahas Allah. Itu berbeda. Oke. Sekarang biar tidak Bahas campur gini Bapa, saja. Bapa Oke. dulu. Oke, biar tidak Yesus campur dulu. gini. Abang bisa bedakan nggak? Dan Allah dulu, Tuhan. Oh, bukan gitu. Selamatkan. Bukan gitu caranya gini loh. Keselamatan dalam Kristen bagaimana caranya? Silakan. Pakai data. Kalau keselamatan dalam Kristen kan jelas. Bahwasanya Yesus disalib, darahnya itu untuk pengampunan dosa. Ada 10 kali itu. Pakai data. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, maka kamu harus menyalib aku. Di mana datanya? Nah, kalau abang ini framing pertanyaan. Nah terus, bagaimana kalau saya ingin masuk surga kekal di sana? Bagaimana caranya? Ya, kan abang bilang kalau harus masuk surga harus menuhankan aku. Abang bilang gitu kan? Nah terus, yang benar gimana menurut Kristen? Yang saya bilang tadi, Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Di mana masalah datanya? itu? Di mana datanya? Tapi abang minta dalil yang lain. Nah, di situ abang Loh, salah. Oke, sekarang di mana datanya kalau ingin selamat harus mengaku Yesus mati di salib? Silakan. Nah, itu abang alihkan lagi pertanyaannya. Ya, gimana Saya sih? bilang, Bang, Yesus mati darahnya untuk pengampunan dosa. Nah terus, yang benar gimana kalau ingin selamat saya? Harus mengaku Yesus sebagai apa yang benar? Kalau yang benar, Iya. kan udah jelas tadi abang baca. Mengakui satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus Sebagai? sebagai utusan. Oke, berarti bukan sebagai Tuhan ya? Dan juga sebagai Tuhan. Makanya Di mana makna datanya? Tuhan Coba, dalam di mana Kristen datanya? itu abang harus. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan dan Tuhan. Itu di mana datanya? Nah, kalau gini adu bacot jadinya, Bang. Gimana sih? Kalau abang tidak kasih saya bicara, berarti kita adu bacot, bukan adu Ya, bacot. oke, silakan. Silakan pakai data. Kalau ya, abang silakan. ngomong, saya ngomong tengahin dulu, itu baru aku adu tengahin data, dulu. adu Aku tengahin kebenaran. dulu. Aku tengahin Kalau adu dulu. bacot, saya nggak pandai bacot. Ya, silakan Itu pakai data, santai pakai data, dulu. silakan. Kalau bisa, bukan kalau bisa, diskusi itu harus mengedepankan data dulu, baru argumentasi. Jangan pakai argumentasi kosong, bilang data belakang. bahwa Yesus mati data darahnya untuk pengampunan dosa, tapi di framing dengan pertanyaan mana kalau kematian Yesus menyelamatkan. Oke. Itu kan dialihkan. Oke, sekarang gini Bang, Dialihkan. kita pakai data. Bayangkan Tian ya. Menebus dosa itu kata Yesus harus bertobat. Mana datanya? Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Ya, surga. betul sekali itu, Bang. Tunggu dulu. Gantian kita. Mana yang menguasai Bible? Nah, kenapa harus bertobat? Karena Allah Maha menerima maaf kalau kita mengaku dosa. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Jadi tidak ada Yesus mengatakan, kalau kamu ingin diampuni,
kamu harus ditebus dengan darahku. Gak ada. Yang ada, kalau kamu ingin diampuni, kamu harus bertobat. Bagaimana caranya tobat Yesus? Ya minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni segala dosa kami. Kenapa? Kok kita yang harus minta ampun? Karena kita yang bersalah, ya kita yang harus minta ampun. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Mana datanya? Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4, 2 Tawarikh 18:20. Ini data semua. Nah sekarang, mana datanya kalau kamu ingin ditebus dosanya? Maka dengan darahku, silakan. Kan sudah saya bilang tadi Bang, dalam Matius 26 ayat 28 di situ dikatakan, saya baca ini ya. Inilah darahku, darah perjanjian, akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas di sini Bang, bahwasanya orang percaya, dengar dulu Bang, selesai dulu ngomong ya. Kalau dalam iman abang mungkin sekalipun beriman itu pernah saya dengar itu masuk neraka dulu. Tapi orang Kristen tidak langsung dia. Gak ada datanya itu, gak ada data. Gak ada datanya gimana? Ini ada datanya nih. Gak ada. Ayat 71 itu harus baca dari ayat 69. Itu untuk semua manusia. Matius 26 ayat 28. Abang baca aja kalau enggak. Oke, sekarang gini Bang. Pembunuhan Yesus itu keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Jelas keinginan Tuhan dong. Di mana datanya? Datanya? Matius ayat 2. Kalau saya hafal semua Bang, keinginan Yahudi, keinginan iblis, hafal saya semua data-datanya. Kalau abang hafal harusnya abang tahu ayatnya juga di mana, nggak perlu abang. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Nah. Pertama keinginan iblis di dalam Yohanes 8:44. Apa kata Yesus ketika ingin mau dibunuh? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau bapakmu Abraham, seharusnya kamu memuliakan aku. Iblislah bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Jadi kata Yesus, kalian ingin membunuhku berarti kalian ingin mengikuti iblis. Ya, bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Caranya melibatkan Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Yang kedua, Israel yang benci ke Yesus karena Yesus mengaku utusan. Matius 15:24. Makanya mereka ini ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Mana datanya? Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Bagaimana tipu dayanya? Mereka mencari kesaksian palsu untuk supaya Yesus itu dianggap orang salah. Matius 26 ayat 59. Nah, Yesus sendiri melarikan diri, tidak mau dia dibunuh. Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13 ayat 33. Dia sembunyi di sungai Kidron. Bahkan dia berdoa, "Bapak, jangan dibunuh aku Bapak ya." Matius 26 ayat 38. Bahkan Yesus bersujud minta keselamatan supaya tidak dibunuh. Ya, ini di dalam Matius 26 ayat 39. Bahkan dia gini ke Petrus, "Petrus, berjaga-jagalah Petrus. Nanti kita digerebek nih, dibunuh kita." Matius 26 40. Bahkan dia minta tolong kepada malaikat karena dia mau ditangkap. Matius 26 53. Lalu Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada dia. Lukas 22 43. Gitu, Bang. Oke, silakan. Di mana datanya keinginan Tuhan? Silakan. Datanya. Nah, ketika Petrus mengatakan, ketika Yesus kan mengatakan nih, Yesus mengatakan, "Aku sebentar lagi akan disalib." Lalu Petrus mengatakan, "Kiranya Allah tidak akan membiarkan itu terjadi padamu." Iya, benar. Nah, lalu Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah, tapi kau memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Semuanya itu akan terjadi karena demikianlah kehendak Allah." Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia harus bahkan dibaptis. Ketika dia dibaptis juga Tuhan Yesus katakan, Bang, biarlah semuanya itu terjadi untuk menggenapi kehendak Allah. coba saya nanya Bang,
Kalau memang keinginan Allah, kenapa kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Kamu mau melakukan kemauan bapakmu iblis. Kenapa kok gitu? Kenapa Yesus ketika mau dibunuh udah bilang gini, oh kalian ini ingin ditebus ya dosanya ya. Makanya kalian terburu-buru membunuh aku. Kenapa dah gitu? Kenapa malah dikatakan iblis orang yang ingin membunuh dia? Ayo. Kan Yesus sudah bilang. Nah. Yesus sudah bilang, anak manusia memang harus diserahkan untuk disalibkan. Kenapa dia melarikan diri? Gimana? Kenapa melarikan diri dia? Dengar dulu Bang. Yesus mengatakan anak manusia memang harus diserahkan untuk disalib. Ya, tetapi celakalah orang yang merencanakan. Nah, benar itu. Dia. Yang celaka itu yang menyerahkan dia. Siapa? Yudas. Itu yang celaka yang disalib. Yang menyerahkan dan menyalibkan. Jadi itu jelas Bang. Jadi ini rencana Allah, namun iblislah yang menjadi celaka. Kan jelas ayatnya di situ. Kalau abang sudah tahu tentang Injil, pasti abang tahu. Cuma abang saya tahu. Betul nggak? Iya. Abang tutupi kan? Abang tahu kan kalau ayat-ayatnya jelas. Coba abang jujur. Abang tahu kan kalau sabar dulu. Iya, saya tahu bahwa pembunuhan itu rencana iblis dan Yesus melarikan diri. Akhirnya oleh Allah diselamatkan. Rencana iblis. Berarti pura-pura nggak tahu abang. Loh, coba baca Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Kamu ingin melakukan kemauan bapakmu, yaitu iblis. Jadi intinya begini bang. Kalau orang Kristen, kita kan lagi bahas keselamatan ya. Nah, kalau orang Kristen udah jelas dikatakan, ada ayatnya. Itu tadi sudah saya baca bahwa inilah darahku, darah perjanjian dicurahkan untuk penebusan dosa. Jadi udah jelas. Oke, jadi sekarang kami yang abang sebutkan tadi di awal itu percaya dan bertobat. Orang Kristen bertobat itu nggak perlu lagi proses-proses dihakimi atau masuk neraka dulu dibakar dosanya baru masuk surga, enggak. Yesus katakan jika engkau percaya kepadaku maka kamu tidak lagi di bawah hukuman. Oke, sekarang percaya sebagai apa? Kan Yesus ngaku utusan untuk Israel, Matius 15:24. Yesus ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Bahkan kalau ingin hidup yang kekal, mengakui satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah dan Yesus sebagai utusan. Nah, ada nggak? Sudah benar, semua tuduhan abang itu. Nah, sekarang ada nggak datanya? Kalau kamu ingin kekal di surga, Tuhankanlah Yesus. Ada nggak? Nah, kita lari dari teks tuh bang, lari dari teks. Kalau ada apa tidak? Pertanyaannya ada apa tidak? Ini sudah lari dari teks. Kalau kita mau bahas keselamatan Yesus, kita harus keluar dari keselamatan dulu. Loh, oke, makanya keselamatan itu bang. Kalau mau bahas ketuhanan Yesus, nanti tema berikutnya. Loh, enggak gini loh, keselamatan itu kan harus jelas. Kata Yesus, kalau ingin kekal selamat di surga, mengenal satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Betul, kan udah saya bilang 5 kali betul. Yohanes 5. Kenapa bang bahas ulang-ulang lagi? Saya bilang betul itu sudah ayatnya. Ya sudah, berarti tidak ada ya kalau ingin kekal di surga mentuhankan Yesus ya. Oke. Ya sudah, selesai. Berarti kita masuk ke ketuhanan Yesus pembahasan kita ya, atau gimana? Ya. Oke, berarti sudah jelas ya bahwa tidak ada keselamatan mentuhankan Yesus ya, yang ada mentuhankan Allah dan Yesus sebagai utusan. Oke, berarti Islam yang selamat. Oke, sekarang sesi selamat. Gimana mau selamat? Enggak ada juru selamat. Abang nggak punya data. Yesus turun dari surga untuk jadi juru selamat, kalian nggak mau. Nah, ya makanya sekarang kalau abang masih ngeyel, tunjukkan ada data nggak kalau mentuhankan Yesus kekal di surga. Kalau nggak ada ya sudah, selesai. Nah, ini kita sedang mau masuk arti ketuhanan Yesus. Ya sudah, silakan. Nah, Petrus kan mengatakan begini, abang harus tahu dulu awal mula Yesus itu disebut Tuhan, karena murid-muridnya kan tidak menyebut dia Tuhan, oke? Betul nggak? Ya, nggak gini dulu, definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan bagi kami, dia memiliki kuasa di surga seperti Matius 28 ayat 18, aku diberi kuasa segala di surga dan di bumi. Berarti iblis Tuhan juga, iblis. Emang iblis berkuasa di surga, Bang? Coba, mana dalilnya? Ya kan dia diberi kuasa juga. Oke, sekarang Yesus di dunia berkuasa nggak, Yesus? Diberi kuasa setelah dia mati. Sekarang apa kuasanya Yesus? Kuasanya Yesus
di dunia. Nah, saya mau jelaskan, abang selalu pojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Loh, yang enggak gini, yang namanya Tuhan itu, abang takut saya jelaskan. Yang namanya Tuhan itu dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, namanya Tuhan. Pertanyaannya, Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Nah, itu versi abang. Saya kan jelaskan versi. Saya nanya, yang namanya Tuhan itu versi pasti Kristen, namanya Tuhan itu memiliki kuasa di surga. Jelas Yesus mengakui bahwa dia diberi kuasa kuasanya di surga. Yesus ini dari siapa kuasanya Yesus? Dari Allah Bapa yang memberi. Berarti yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan, Yesus atau Bapa? Makanya saya bilang Tuhan Bapa itu adalah Tuhan, dia punya kuasa, dia memberi kuasa. Yesus juga berkuasa, makanya dia Tuhan juga. Oke, berarti Yesus ini manusia diberi kuasa akhirnya menjadi Tuhan gitu. Betul. Berarti ada dua Tuhan. Yes, Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Oke, sekarang pakai data. Hukum yang terutama dengan Israel, Tuhan itu ada dua, di mana? Abang pahami dulu, harus pisahkan dulu. Katanya ada dua, gimana? Nah, ini abang memojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, coba saya dan nanya lagi, memberi saya ruang untuk menjelaskan. Nah, itu. Menurut Yesus Tuhan itu ada Kita adu berapa? bacot, bukan diskusi ini namanya. Oke, sekarang saya nanya. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu Ada berapa? menurut Yesus ya satu. Nah, tapi Allah menurut Bapa. Abang kok dua? Ya Gimana? Bapa itu kan junjungan bagi Yesus. Nah, saya nanya Dirinya nggak mungkin junjungan bagi dirinya kan? Gitu. Oh, berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda berarti ya? Ya, dari awal kita diskusi udah saya bilang kami menyembah Allah Bapa Sang Pencipta. Iya, ya sudah, Allahnya berarti Abraham, Allahnya Musa. Berarti Kristen bukan pengikut Yesus, berarti Tuhannya Yesus satu, Tuhannya Kristen dua. Abang nggak diskusi dengan baik nih. Loh, gimana saya pakai data? Buktinya abang selalu memojokkan dengan pertanyaan, nggak memberi saya ruang. Loh, kalau saya kan pakai data semua. Misal saya nanya, Sus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11. Saya juga kan pakai data. Kami Ya sudah. menyebut Oke, Yesus oke. itu Tuhan Oke, sekarang gini, karena Bang, ya. dia memiliki kuasa di surga sesuai pengakuan Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 18. Oke, tapi abang ini, Yesus manusia diberi kuasa, malah dituhankan. Kan lucu ini. Seharusnya yang memberi ini yang kamu tuhankan, kata Yesus. Siapa Tuhan? Makanya saya bilang Bang, jangan paksakan, harus sama makna Tuhan dalam Kristen itu biarlah berbeda, tidak sama dengan Anda. Ya, memang tidak sama. Bagimu Allah itu nama Tuhan, bagi kami Iya, Allah memang bukan tidak nama sama. Tuhan. Kalau saya kan pakai Dan data. bagimu Tuhan itu hanya kepada Allah saja. Bagi kami Tuhan itu kami sebut untuk Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi jangan dipaksa, harus sama Bang. Makanya ini konsepnya, kacamatanya harus. Ya makanya biar Kalau sama abang- harus pakai data. Coba. Kalau pakai abang data bahas Tuhannya Kristen, itu, Anda harus oke. pakai kacamata Kristen. Oke. Makna Tuhan yang Walaupun makna pakai Tuhan gini, Yesus bang. Kristen. Gini loh. Anda mau pakai kacamata apapun yang penting pakai data, silakan. Di mana Tuhan itu ada banyak, silakan. Karena kalau menurut Yesus, ya Tuhan itu ya satu Allah. Nah, framing lagi pertanyaan abang. Loh, kalau gitu saya nanya lagi dulu, Tuhan ada berapa? Ustadz, bagi-bagi dong Ustadz. Jangan dulu. Kan udah saya jelaskan makna Tuhan itu karena dia diberi kuasa. Loh, jadi Beda orang yang dengan diberi Nabi- kuasa. Bang, Oke, beda kalau dengan ada Nabi orang diberi Anda, kuasa, Nabi misalnya Anda tidak Musa. boleh disebut Tuhan karena dia tidak punya kuasa. Bang. Oke. Sekarang gini ya. Belum tentu Kalau masuk. ada orang diberi kuasa, berarti menjadi Tuhan gitu. Ya bisa kami sebut juga. Kalau abang diberi kuasa di surga dan di bumi, saya berani sebut abang Tuhan. Serius. Oh, berarti beda Masuk dengan surga aja mungkin mencium baunya pun nggak layak mungkin abang, apalagi Oke. kuasa. Oke. Karena Sekarang kita pakai data makna ya. Tuhan dalam Kristen memiliki kuasa di surga dan di bumi. Udah Oke, final. sekarang. Jangan di framing dengan pertanyaan lagi. Oke, sekarang menurut Yesus Tuhan itu satu, Allah Bapa, Matius 11:25, yang di langit Matius 18:19, tidak kelihatan Yohanes 5:37. Bahkan Betul. satu-satunya Allah Yohanes 17:3. Nah, sekarang kalau menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa doang, kenapa abang nambah-nambah Tuhan? Dari mana datanya? Silakan. Lah, udah 3 kali saya jawab. Datanya di Matius 28 ayat 18. Makna baca, Tuhan baca. dalam Kristen itu karena dia punya kuasa di surga. Oh, menurut Kristen bukan menurut Yesus ya? Menurut Yesus,
Kalau menurut Yesus kan Tuhan itu satu, Allah Bapa. Kalau menurut Kristen Tuhan itu banyak gitu. Sudah betul itu. Oh ya berarti Kristen dengan Jadi Yesus jangan dipaksa. Makna Tuhan itu kita nggak sama, makna Allah juga kita nggak sama, Bang. Kalau Anda bahas Allahnya Kristen, pakai kacamata Kristen. Iya, kalau saya bahas pakai Tuhannya Kristen, kalau saya pakai versi Yesus. Kristen. Gitu. Iya Bang, gini Bang, kamu pakai versi Kristen, saya pakai versi Yesus gitu loh. Kata Yesus Tuhan itu satu, Allah Bapa. Kalau versi Kristen banyak gitu. Nah kan Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini versi Yesus, Bapa Tuhan itu. Kalau kamu versi Kristen banyak Tuhan itu. Nggak banyak. Loh, terus berapa? Nggak banyak. Kan Berapa kalau tidak banyak? Berapa? Tergantung nanti berapa yang tergantung katanya. Kan intinya Bang versi Kristen dia memiliki saya kuasa versi di surga Yesus. dan di bumi. Abang aja kalau memiliki kuasa di surga di bumi Iya, Tuhan, kan serius. aku bilang kalau Dan versi semua orang Kristen saya yakin menyebut Anda Tuhan. Iya makanya kalau Masalahnya bau surga pun nggak ada cium. Kan sudah aku bilang kalau versi Kristen Tuhan itu banyak, kalau versi Yesus Tuhan itu satu. Ya udah, jelas kan? Nah terus apa lagi? Selesai masalah di situ. Nah terus apa lagi? Ayo. Masalah kalau itu kan adu ngotot lagi nanti kita di situ. Enggak adu data. Kalau saya kan pakai data. Lah saya juga pakai data. Oke, Saya sekarang mana kacamata Tuhan itu Kristen. banyak? Coba. Oke, sekarang mana Anda bahas Tuhan Kristen tapi maksa perspektif Muslim itu nggak udah masuk. apa? Kan saya versi Yesus. Sekarang kalau Kristen pakai data, di mana Tuhan itu banyak? Silakan. Lah, kok Yesus pula pakai data? Loh. Kan sudah saya bilang ini sudut pandang Kristen, Bang. Oh, Arti udah Tuhan selesai. itu Berarti ya udah versi selesai. Kristen. Saya versi Yesus. Selesai. Iya. Ya sudah. Asalnya sudut pandang Kristen itu Iya. abang dapat dari mana? Enggak imani saja kan. Dari sudut pandang Kayak ada orang mentuhankan pohon beringin, ya imani saja, ada punya data. Kayak Kristen mentuhankan Yesus juga punya data. Nah, itu yang datanya ada, Bang. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Coba baca. Saya versi Yesus ya. Kamu versi Paulus, saya versi Yesus. Ayo. Ini bukan Paulus, nggak ada hubungan dengan Paulus nih, Bang. Ya, terus yang kamu baca ucapan siapa? Kisah Para Rasul. Ya siapa itu yang ngomong? Kisah Para Rasul 2 Siapa yang ngomong itu? ayat 36 saya baca ya. Ya siapa yang ngomong di situ? Nanti saya versi Yesus, ayo. Di sini hai Theophilus, Bang, bukan Paulus di sini, bukan Paulus. Ya udah berarti intinya bukan Yesus ya. Oke, silakan. Saya versi Yesus, ayo. Jadi sudut pandang Kristen itu berasal dari murid-murid Paulus. Yesus. Di sini Petrus sendiri mengatakan, saya baca Bang ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya. Jadi ini kata Petrus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus ya, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 18 bahwa Yesus sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Makanya Petrus mengatakan Yesus itu Tuhan setelah pengakuan Yesus itu. Nah, sekarang saya versi Yesus. Sekarang saya versi Yesus. Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa, Matius 11:25. Betul. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Betul. Markus 12:29. Bahkan kata Yesus, kalau ingin hidup yang kekal, tuhankanlah Allah Bapa itu. Betul. Jadi, kami juga menuhankan Allah Bapa, Bang. Menyembah Allah Bapa, berdoa kepada Allah Bapa. Oh bagus lah kalau gitu. Jangan mentuhankan Yesus ya, tidak ada data ya. Oke. Nah sekarang kalau sudah versi Paulus atau versi Yesus yang benar. Kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Kata Paulus Tuhan itu Yesus. Mana kira-kira? Hah? Framing lagi ya, Bang. Loh, coba kamu baca 10 kali saya jelaskan bahwa Allah Bapa itu kami sebut Tuhan dan kami menyembah padanya dan berdoa kepadanya. Nah, sekarang kita bahas ketuhanan Yesus. Kenapa Yesus disebut Tuhan oleh Kristen? Sudah saya jelaskan. Atas pengakuannya dalam Matius 28 ayat 18 telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi versi Kristen
arti Tuhan itu memiliki kuasa di surga dan di bumi, baik yang memberi kuasa ataupun yang diberi kuasa, dan sesuai juga pengakuan kuasanya Yesus di dunia. Para Rasul 2 ayat 36 yang saya baca tadi. Kuasanya Yesus di dunia? Gimana? Kuasanya Yesus di dunia apa? Wong dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30. Bahkan ajaran saja dia diberikan Tuhan. Yohanes 7:16. Terus kuasanya apa dia? Aduh, banyak kali Bang kuasanya. Dia adalah hakim, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran. Tiada satu kuasanya ada Bapa tanpa melalui dia. Banyak sekali kuasanya. Apa? Silakan. Bahkan dalam kuasanya Yohanes 17 ayat 5, dia sudah dimuliakan di surga. Oke, sekarang kuasanya apa? Kok dimuliakan? Kalau dimuliakan bukan Tuhan, berarti yang Tuhan yang memuliakan itu yang Tuhan. Masa ada manusia dimuliakan Tuhan menjadi Tuhan juga? Kan lucu. Nah, kan saya pakai data. Kalau abang bantah data perkataan Yesus, minimal pakai dalil. Oke. Bantah dalil. Sekarang apa kuasanya Yesus sebagai data? Apa kuasanya? Kan udah saya sebutkan tadi. Apa? Satu-satu dulu. Dia hakim, dia kebenaran, dia jalan, dia satu-satunya jalan ke surga. Coba pakai data. Yang dihakimi siapa? Ya semua manusia. Di mana datanya? Yohanes 16 ayat 3. Karena gini Bang, kalau kita pakai data ya, Yesus ini hanya diutus untuk Israel, Matius 19:24. Ya betul itu Bang, semuanya betul tuh. Setiap ayat yang abang sebut betul. Memang Yesus untuk Israel, makanya dia nggak ngajar keluar, tapi murid-muridnya yang harus mengajar ke bangsa-bangsa. Ya makanya yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Juru selamat hanya untuk Israel. KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Ayo. Iya, betul sudah perkataan abang tuh. Kalau abang kutip ayat Alkitab itu sudah betul. Nah iyalah. Pokoknya kalau data itu ada untuk orang Israel, betul. Kamu mau hidupnya Yesus memang mengajar untuk Israel. Dia tidak pergi ke bangsa-bangsa lain. Tetapi ajaran Yesus tauhid kan? Apa Trinitas? Gimana? Ajaran Yesus Trinitas apa tauhid? Tauhid. Tauhid itu apa? Satu-satunya Tuhan kan? Yes, betul. Siapa Tuhan itu? Allah Bapa. Nah, kan udah saya jelasin dari Yesus sendiri. Gimana? Yesus sendiri sebagai apa? Yesus karena dia sudah diberi kuasa, kami sebut Tuhan juga, Bang. Kan ayatnya sudah saya jelaskan, kenapa abang bolak-balik juga? Yang nggak ada datanya ya. Gitu. Kok nggak ada datanya? Udah saya jelaskan tadi. Lah bukan jelaskan data. Kalau menjelaskan data pakai data ya percuma. Kan udah saya jelaskan tadi. Yesus itu disebut Tuhan oleh Petrus. Versi siapa? Versi siapa? Versi Kristen atau versi Yesus? Versi Yesus juga kan sudah saya sebutkan. Kalau versi Yesus 28 ayat 18 Yesus sendiri mengaku bahwa dia berkuasa di surga dan di bumi. Bang, kalau versi Yesus Tuhan itu Allah Bapa doang, tidak ada yang lain. Yang saya jelaskan kan Bang bukan itu. Yang saya jelaskan kenapa Kristen menyebut Yesus Tuhan. Makanya kalau abang membahas Bapa saja, jangan digabung-gabung. Loh, dua-duanya Bapak, dua-duanya Bapak sebagai apa, Yesus sebagai apa, gitu yang benar. Kan tadi saya bilang sebagai Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allahnya Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Musa. Dan Yesus adalah firman yang dalam Yohanes 8 ayat 42 Yesus katakan, aku datang dan keluar dari dalam Allah Bapa. Dan Yesaya 55 ayat 11 juga dikatakan, firman itu mengerjakan apa yang aku perintahkan. Oke, jadi sekarang dari Allah Bapa, dari dalam Allah Bapa itu jadi manusia, diberi kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu keluar disebut dia Tuhan juga karena dia berkuasa. Oke, tunggu. Yesus itu keluar dari Bapa atau keluar dari Maria? Karena kalau keluar dari Bapa sama seperti 1 Yohanes 4 ayat 4, mereka berasal dari Bapa juga gitu loh. Bukan hanya Yesus.
Abang ini pakai data yang gak jelas. Padahal kalau saya itu pakai ajaran Yesus, itu mudah loh. Ya, Yesus utusan, Matius 19:24, tugas yang utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Lalu firman itu disampaikan kepada umatnya Israel, Yohanes 8, Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Yang Esa, Markus 12:29, jelas itu. Kok bisa cuma gara-gara diberi kuasa menjadi Tuhan dia? Padahal kuasa itu mujizat pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Jadi para nabi diberi kuasa mujizat semuanya. Bukan hanya Yesus. Kok bisa cuma diberi kuasa dituhankan? Ya seharusnya yang dituhankan yang memberi, bukan yang diberi. Kalau cuma yang diberi, Musa diberi kuasa mujizat. Yesus diberi kuasa menghidupkan orang mati. Makanya dia berdoa dulu ketika menghidupkan orang mati. Yohanes 11:41. Kalau nggak sanggup angkat tangan, Pak. Gak bisa, dia itu cuma pakai ajaran versi Kristen, bukan versi Yesus. Ya angel lah. Cuma segitu, Pak. Pak, cuma segitu, Pak. Pak, kalau nggak tahan itu di depan ada kamera, lambaikan tangan ke depan, Pak. Nanti kalau memang Bapak sudah tidak kuat, silahkan itu di depan Bapak ada kamera. Silahkan yuk, Bapak yuk, bisa yuk. Jadi kalau kita mau mentuhankan harus tahu definisi Tuhan. Tuhan itu wujud tertinggi. Abang memaksakan perspektif abang, perspektif Kristen jangan diprotes. Loh enggak, coba Tuhan itu kalau dalam KBBI atau dalam Google coba ketik apa itu Tuhan. Coba apa? Ya kami kan perspektif Kristen sudah dijelaskan. Makanya disitulah kesesatannya itu. Nggak tahu meletakkan apa itu utusan, apa nabi, apa Tuhan, nggak tahu akhirnya. Manusia yang dituhankan. Nah sekarang gini, coba secara umum. Yesus bukan hanya manusia, Bang. Ya silakan pakai data. Ingat ya, yang namanya Tuhan itu tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 1:16. Jangan dipaksa, Bang, perspektif abang. Jangan dipaksa. Nah pertanyaannya, kalau Yesus Tuhan, Yesus pernah mati nggak? Kalau pernah mati bukan Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu wujud tertinggi. Siapa wujud tertinggi kata Yesus? Ya itu kan perspektif abang. Perspektif kami sudah saya jelaskan. Tuhan itu artinya memiliki kuasa. Abang aja kalau memiliki kuasa di surga di bumi. Coba kamu ketik sekarang apa makna Tuhan bagi kami itu pemilik kuasa di surga dan di bumi. Itu aja udah deal. Udah selesai sebenarnya omongan kita. Yang memiliki Oke, sekarang gini. Kalau menurut Kristen Tuhan itu menguasai langit dan di surga dan di dunia. Loh, Yesus tidak punya itu. Dia cuma diberikan oleh Tuhan. Ya kan lucu kan? Gara-gara dia diberi kuasa, iblis juga diberi kuasa. Bahkan bisa membunuh Yesus iblis itu menurut Kristen. Yesus yang melarikan diri, pergi ke Bapaknya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20:17. Kabur dia, iblis yang menang. Kasih dalilnya kalau iblis diberi kuasa di surga, Bang. Jangan asal ngomong. Loh, coba lebih kuasa kalau mana? Memang ada dalilnya, saya sebut Tuhan juga. Oke, di dunia ini apa gak lebih kuasa mana iblis dengan Yesus? Coba, iblis ingin Yesus itu pergi dari dunia. Nyatanya iblis masih ada, Yesus gak ada. Loh, ayo gimana coba? Jadi di dunia ini secara nyata lebih kuasa mana iblis dengan Yesus? Kan sudah disebutkan bahkan di bumi di surga sudah diberi kuasa. Oke, yang kamu tuhankan yang memberi atau yang diberi? Lah dari awal diskusi udah 10 kali saya bilang kami berdoa kepada Allah Bapa menyembah ganti Ustaz atas pertanyaannya.
Kena kan? Jadi yang kamu tuhankan yang memberi atau yang diberi? Udah saya kan bilang bang, yang memberi kami sebut Tuhan, yang diberi juga kami sebut Berarti Tuhan. ada dua Tuhan. Lah, tadi udah saya bilang. Karena Oke, makna kalau Tuhan memang bagi kami itu berkuasa di Tuhan. bumi dan di surga. Allah Oke, Bapa sekarang kalau ada berkuasa, dua Tuhan, Yesus diberi kuasa, sudah. Oke, sekarang pakai data di mana Yesus mengatakan Tuhan itu ada dua. Nah kan ini memframing. Nah, kena lagi. Bukan kena lagi. Abang Jadi sengaja ada bikin ya? pertanyaan yang sengaja ya begitulah di Katanya ada dua Tuhan. Setelah saya minta data nggak ada. Kan saya bilang itu perspektif Kristen. Iya, ada dua versi menurut Kristen. Itu perspektif suka-suka namanya, Bang. Bukan suka-suka bang. Memang Kristen itu menganggap Tuhan itu artinya memiliki kuasa di surga dan Santai di dulu, bumi. Itu santai nggak bisa dulu. diganggu gugat. Anda Santai harus dulu. paksakan dengan Saya nggak maksa. KBBI atau perspektif Anda, nggak bisa. Saya nggak maksa. Coba lah, gini Bang. Tunjukin padaku mulai zaman Adam sampai zaman Yesus yang mengatakan Tuhannya berjejer 3. Coba mana? Siapa yang bilang? Saya nggak ada bilang Tuhan berjejer 3 dari tadi bang. Tadi berjejer 2 bilang Abang. Berjejer 2 pun nggak saya bilang. Terus pemberi dan penerima itu berapa orang Bang? Satu. Nah, gini loh bang. Oh, jangan gini, 1 atau 2 coba. 2. Nah, itu berjejer 2 udah. Kan udah saya jelaskan, kami menyembah Allah Bapa Sang Pencipta, Allahnya Adam, Nuh, Abraham, Musa. Lalu firman yang di dalam Allah Bapa sesuai dengan pengakuan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 42, aku ini dari dalam dan keluar dari Bapa. Jadilah dia Pertanyaanku lu firman simpel, Bang. menjadi manusia dan diberi kuasa Pertanyaanku di surga simpel. dan di bumi. Santai dulu, pertanyaanku simpel. Dari zaman Adam sampai zaman Yesus yang mengatakan Tuhannya berjejer 3 itu siapa? Kan udah saya bilang ini perspektif Kristen, Bang. Ya udah, perspektif suka-suka. Ya sudah, kenapa damai. Abang ganggu gugat? Iya, bukan perspektif Adam. Saya cuma bukan mau menjelaskan kenapa Santai Yesus dulu, kami santai sebut dulu, Tuhan. Itu santai aja. Santai dulu. Perspektif Abang itu bukan perspektif Adam, bukan perspektif Musa, bahkan bukan pula perspektif Yesus. Clear di situ. Oke, saya terakhir gini ya. Makanya Bang, saya selalu bilang akan saya tunjukkan bahwa ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu beda. Ini terbukti sudah. Karena selalu mengatakan versi Kristen. Nah, saya versi Yesus. Kan saya sudah mengatakan kalau saya debat dengan Kristen, Kristen mewakili iman ini saja, saya mewakili Yesus. Kan selalu gitu saya ngomong. Nah, ini terbukti. Gitu. Silakan lanjut. Mantap. Nggak bisa dilanjut itu, udah macet udah. Bang, ke-mute itu Bang. Oke, lanjut dengan judul apa lagi? Oh, berarti iya bener ya kata Ustaz saya. Mantap. Kalau masalah Tuhan itu Bang nggak bisa Anda memaksakan dengan perspektif Aku nggak Muslim. maksa. Aku nggak maksa. Jadi- aku tanya perspektif Yesus saja mana coba. Yesus Perspektif pernah. Yesus gimana maksudnya? Yesus pernah ngomong Tuhannya itu ada berjejer 3. Mana pengajaran tentang Tuhan Tidak berjejer ada. 3? Orang Ya Kristen udah. juga nggak ada pernah bilang berjejer 3 Tuhan. Kayak mana berjejer? Tadi Abang berjejer 2 udah, itu belum kau masukin Roh Kudus. Abang sendiri ngomong loh, penerima dan pemberi itu berapa? 2 kata Abang. Dua-duanya Tuhan. 2. Ya udah berjejer 2, udah nambah 1 Roh Kudus, berjejer 3. Siapa yang ngajarin? Itu pertanyaannya. Gimana sih? Yang ngajarin. Yesus. Maksudnya gimana sih berjejer? Lah, Tuhan Abang berjejer 3 kayak boy band itu Kan siapa? sudah saya jelasin Bang. Yesus Siapa yang ngajarin? mengajarkan Allah Bapa satu-satunya Tuhan. Oke? Ya udah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain. Kami imani itu. Sudah. Ada Tuhan lain selain Bapa. Tapi ketika dia diberi kuasa di surga dan di bumi, Ada Tuhan tidak mungkin lain kami enggak, sebut kata dengan nabi. Yesus. Nabi itu Santai dulu, nggak santai, berkuasa white di dulu. surga dan di bumi. White. Kami Nggak, lebih nggak memilih ada- menyebutnya Tuhan.
Ya sudah. Ya udah, Yesus ngajarin Bapak satu-satunya Tuhan, Abang nambah satu Tuhan lagi ya nih Yesus. Berarti itu tambahan dari Abang. Ya. Abang yang nambah sendiri. Maksudnya? Abah yang nambah Tuhan sendiri, gitu. Maksudnya nambah Tuhan gimana? Yesus ngajarin, kata Abang. Yesus ngajarin satu-satunya Tuhan itu Bapak. Yes. Clear di situ. Abang menganggap Yesus Tuhan karena dikasih kuasa. Ya, betul. Nah, berarti pengajaran dari Yesus hanya satu Tuhan, Abang nambah-nambah satu Tuhan, berarti Abang yang nambah dua Tuhan. Bukan ditambah, Bang. Allah Bapa sendiri yang membuatnya demikian karena diberi kuasa, berarti Ya udah. jadi berapa? Jadi berapa penguasa Santai dulu, surga dan di bumi, Bang? Coba aku santai tanya. santai dulu. Jadi bukan kami yang membuat Tuhan dua, Allah Bapa yang mengangkat Yesus menjadi berkuasa di surga dan di bumi. Mana kata Bapak Yesus dilantik jadi Tuhan? Mana? Yesus dilantik jadi Tuhan. Itu kan pengakuan Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Mana tuh? Matius Apa 28 ayat 18, Bang. Kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Bukan serah terima wilayah. Aku pengen tahu serah terima jabatan. Mana jabatan Yesus sebagai Tuhan dikasihkan kepada Yesus oleh Bapa? Kapan? Di mana? Terus mana ayatnya? Kalau masalah itu tidak ada ayatnya, Bang. Tapi kami mempercayai setiap firman Yesus. Secara bukti itu keliru juga. Katanya sudah Kami diberi mempercayai kuasa. setiap firman perkataan Yesus. Gini. Katanya sudah diberi kuasa di dunia, tapi kok nangis-nangis, minta berdoa, minta diselamatkan, bersujud. Kapan? Itu kan sebelum Yesus diberi kuasa. Loh, lalu Yesus kapan berdoa diberi kuasa? sebelum diberi kuasa. Berarti di dunia ada kuasa berarti? Gimana? Berarti tidak kuasa di dunia dia. Tidak kuasa di dunia maksudnya gimana? Katanya diberi kuasa di dunia. Abang harus pahami dulu prosesnya, Bang. Yesus diberi kuasa itu setelah dia mati dan bangkit dan sesuai dengan perkataan Coba di mana datanya ketika dia mati baru diberi kuasa itu di mana datanya? Ayat 28 ayat Itu Yesus sudah mati di situ. Matius 28 ayat 18 itu kan setelah Yesus mau mati dan sudah bangkit. Setelah Yesus mengajar 40 hari dengan tubuhnya luka-luka, lalu dia akan naik ke surga. Disitulah dia katakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan Ya, kepadaku. kenapa seharusnya dia bangkit diberi kuasa, kenapa tidak mau dakwah lagi? Akhirnya iblis yang menang itu, melarikan. Ya memerintahlah dia dari surga, Bang. Apa yang diperintah? Coba, apa sekarang yang diperintah? Malaikat lah, malaikat. Kan Yesus mengatakan malaikat-malaikatku akan selalu mendampingi aku. Wong dia sendiri diberi kekuatan oleh malaikat. Iya, pada saat dia masih diutus kan, menjadi teladan, menjadi pengajar. Makanya Abang harus mengerti proses-prosesnya. Begini ya Bangku, biar aku jelasin. Abang nih muter-muter. Karena Anda ini tidak ngerti definisi Tuhan, itu kelirunya. Yang penting diberi kuasa. Bukan tidak mengerti, itu versi Izin kami, masuk, Bang. Ustaz. Ada yang lucu ini, Ustaz. Ini Kenapa ada di proses versi kami? santai dulu. Kalau Yesus ngirim malaikat, berarti ketika ada orang Kristen yang melakukan tindak pidana yang kejahatan, ya berarti malaikatnya kalah gitu sama iblis gitu. Maksudnya gimana nih? Ketika orang Kristen berbuat jahat, apakah itu malaikat yang dikirim Yesus kalah dengan iblis? Abang yang tadi bilang, Yesus yang ngirim malaikat untuk menjaga Abang. Kalau ada nggak ada saya bilang begitu. Aduh, tarik lagi Ustaz, nggak jadi lah Yang Ustaz. saya Enggak, tekan terus kiranya dia udah pakai data, jangan kayak gitu. Dan itu pertanyaan yang mematikan. Dia itu tidak bisa apa-apa dia itu tentang Bible. Cuma makanya larinya gini, ini versi kami gitu terus nanti. Jadi jangan dikasih pertanyaan yang gak anu. Pokoknya segini pertanyaannya selalu misalnya abang di rumah itu kan, secara umum kita kan manggil bapak, manggil ayah. Terus kalau abang manggil babe kan terserah abang, nggak boleh kami larang. Begitupun kami dengan versi Tuhan. Kalau makna Tuhan di dalam versi kami artinya berkuasa di surga dan di bumi, kenapa abang larang-larang? Ya udah, intinya saya menjelaskan kenapa. Iya, makanya kan saya selalu pakai versi Yesus.
Saya juga kalau pakai versi Yesus tidak boleh dilarang karena saya tahu ajaran Yesus yang sebenarnya gitu loh. Jangan dilarang juga. Gitu. Pokoknya kalau saya nanya ke Yesus, Tuhan yang benar adalah Bapa, Yesus utusan. Ya, betul. Penyampai firman. Kami kan sudah jelaskan, kami menyembah kepada Allah Bapa. Terus menambah Yesus ada dua, ya udah. Menurut kamu Tuhan itu dua, menurut Yesus satu, ya udah. Ya nggak mungkin Yesus mengakui dirinya Tuhan, kan nggak Ya mungkin. makanya, kalau yang tidak ada, kenapa Yesus tidak mungkin menganggap dia junjungan. Nah, itu aja. Itu Masa diriku bedanya kuanggap gini bang, kita kasih masa tahu bang ya. diriku kuanggap Ini junjungan. bang, ciri-cirinya Kristen yang tidak disampaikan Yesus diada-adakan, yang disampaikan yang ada ditidakadakan. Inilah Kristen. Kalau Islam kan enggak. Islam itu apa yang ada, yang itu yang diimani. Kalau Kristen yang tidak ada diada-adakan, yang ada dibuang. Kata Yesus yang ada, Tuhan yang benar adalah Bapa. Ya, kalau Kristen tidak ada data, Yesus Tuhan nggak ada data. Yang penting versi Kristen. Jadi sifatnya Kristen ini ciri-cirinya, ucapan Yesus yang ada jelas dibuang, yang tidak ada diada-adakan. Nah itu. Gimana? Kenapa di mute Bang? Nah silakan. Ayo gini ya. Intinya mau tema apapun saya mewakili Yesus. Kristen mewakili Kristen. Gitu. Silakan. Mau ngomong apa lagi? Nanti tak pakai data ajaran Yesus. Ayo. Oke, masalah ketuhanan Yesus sudah saya jelaskan. Kalian mau bantah itu terserah. Ya, ada datanya. Oke. Ya, sudah selesai ya, ada Saya sudah datanya. jelaskan bagaimana jalurnya kenapa Yesus kami sebut Tuhan. Dari versi Mungkin Paulus biar tiga kita, nganggur Ustadz, di sini ada tema. Ini mungkin bisa dibahas Ustadz. Ya tambah tidak tahu dia. Kristen batalkan Taurat ini. Ini Iya. tuduhan-tuduhan kalian aja nih. Ya silakan pakai data bahwa Yesus tidak membatalkan. Berarti Tuhan tetap Esa satu. Dia disunat. Yesus kan sudah mengatakan bahwa B2 itu tetap haram berarti. Kan hukum Taurat itu banyak. yes. Paulus juga batalin katanya. Sekarang hukum Taurat nomor 1 apa? Jadi begini Bang, biar saya jelaskan tentang tema kita ya. Pakai data. Kristen batalkan Taurat. Jadi tentang hal ini berarti Abang tentang ajaran Paulus nih kan, maksud Abang kan perkataan Ya, Paulus pakai yang data. Pakai data hukum Taurat nomor 1 apa bunyinya? maksudnya Kita pakai data satu-satu. Hukum Taurat yang pertama apa bunyinya? Jangan ada ilah-ilah lain. Berarti cuma Allah yang Tuhan. Kristen mentuhankan Yesus, berarti batal. Jangan menyembah selain Allah. Yes, ya Kristen mentuhankan Yesus, batal lagi. oke, bisa saya jelaskan? Iya, satu-satu pakai data. Oke, jadi ini kan atas tuduhan kalian karena perkataan Paulus kan. Paulus mengatakan Ini pertanyaan bukan tuduhan. tuduhan lah ini Kristen Coba membatalkan. iya satu-satu dulu. Apa? Hukum Taurat pertama satu apa? Nah, kalau yang membatalkan Taurat itu Paulus, banyak datanya, Bang. Coba ya, ini saya baca ya. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Roma 3:21. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Roma 3:28. Taurat membangkitkan murka. Roma 4:15. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ibrani 7:19. Di hadapan Allah hukum Taurat tidak dibenarkan sama sekali. Galatia 3:11. Hah? Mantap, betul semua tuh Bang. Ya sudah, berarti Jadi Abang ini sebetulnya tahu semua, cuma pemahamannya secara sengaja. Kayaknya Abang secara sengaja pura-pura nggak tahu. bantah pakai data, bantah pakai data dong.
Ya ini saya mau ngomong dari tadi ya Bang Asim. Silakan pakai data. Jadi Kristen batalkan Taurat ini adalah sebuah pertanyaan, ya kan? Ya. Tapi atas dasar apakah ini perkataan ini? Pasti tuduhan kalian tentang perkataan Paulus. Nah, itu kan ada datanya. Ya kan? Iya, kan ada datanya. Nah, kita lihat kapan Paulus mengatakan bahwa Taurat telah dibatalkan dengan matinya Bukan cuma Yesus. dibatalkan, bahkan mendatangkan murka. Iya, sama lah itu. Jadi kita pelajari Bang dalam Kisah Para Rasul bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka murid-murid Yesus semakin banyak dari Yunani, dari Itali, dari Roma. Nah, dengan begitulah Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Yang artinya tanpa orang melakukan Taurat, tanpa harus menjadi Yahudi, orang-orang menerima Yesus, orang-orang menjadi murid Yesus, orang-orang menerima Roh Kudus. Itu artinya Bang. Oke. Tadi sudah saya pakai data ya. Jadi yang dibatalkan Paulus ini pertama tentang Tuhan. Tuhan yang benar adalah Allah, dirubah oleh Paulus menjadi Yesus yang Tuhan. Jadi bertentangan ya Yesus dengan. Nah, itu framing Abang. Saya mengakui dari tadi. Loh, ini dulu ini ada datanya kok. Kan kamu tadi udah jujur. Iya, kami mentuhankan Yesus versi kami Kristen. Yes. Tapi ingat dulu kami menyembah pada Tuhan Allah Bapa. Kalau versi Yesus Allah Bapa tetap itu selamanya. Kalau versi Kristen nambah satu lagi Tuhan kan gitu tadi sudah diakui kan tadi Tuhan ada dua menurut kamu. Yes. Ya sudah. Pertama yang dibatalkan Paulus adalah tentang ketuhanan. Yang awalnya Tuhan yang tidak tampak yaitu Allah menjadi Tuhan yang tampak. Itu framing Abang, nggak ada. Mana ada Tuhan bisa dibatalkan? Ada aja. Loh, coba kata Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah padahal kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Sebagai orang Kristen Bang, kami harus mengakui Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Oke, coba saya tanya. Paulus. Oke, coba saya Kalau nanya. kami Kristen mengakui Yesus Nabi itu saya nanya ke kamu. Hukum yang terutama ajaran Yesus apa? Nah, balik lagi. Kan udah selesai dari tadi itu. Nah, berarti ini yang dibatalkan oleh Paulus ya. Tentang ketuhanan ya, dibatalkan ya. Tidak ada dibatalkan, kami menyembah kepada Allah Kalau Bapa. tidak batal, berarti siapa Tuhan satu-satunya? Makna Tuhan itu udah saya jelaskan Bang, jangan diserang lagi. Itu tetap berbeda antara versi Anda dengan versi saya. Nah, ya udah, berarti versi Kristen dengan versi Yesus beda berarti. Ya udah terserah Abang aja. Nah, ya gitu enak kalau diakui. Karena yang Yesus sebut juga Allah Bapa, yaitu juga Allah kami, Allah Bapa kami. Tuhan kami. Ditambah satu sama Kristen Yesus. Ditambah oleh Allah Bapa, Yesus menjadi kuasa di surga dan di bumi. Coba datanya di mana? Kan Bapa yang memberi dia kuasa. Oke, sekarang mana Bapa yang memberi dia kuasa di surga dan di bumi? Balik lagi kita kan. Enggak gini, harus jelas datanya. Di mana Bapak mengatakan, saya tambah lagi ya Tuhannya, Yesus juga Tuhan. Itu di mana? Framing melalui pertanyaan tuh namanya. Ini katanya ditambah, gimana sih? Itu framing pertanyaan itu. Berarti tidak ada datanya. Kan udah saya jelaskan, padahal sengaja Tuhan ada dua itu udah ada data berarti. Imani saja Tuhan ada dua berarti ya, ada data ya. Udah saya jelasin Bang. Jangan dipaksa harus. Ya udah, ya, enggak usah. Allah bagi Anda itu nama Tuhan, bagi kami bukan nama Tuhan. Iya, intinya dan ya Tuhan bagi Anda itu Allah, bagi kami ya, Tuhan itu ada dua berkuasa Tuhan di surga dan di bumi. Jadi itu beda. Ya udah, intinya ada dua Tuhan ya menurut Kristen. Oke. Menurut Kristen satu. Oke, ya udah. Nah, sekarang yang kedua, kalau Yesus tidak membatalkan Taurat, kalau Paulus membatalkan, gitu ya. Bener nggak? Salah. Terus yang bener gimana? Yesus berkata, aku tidak membatalkan Taurat, tapi menggenapinya. Itu benar, sesuai dengan Matius 5. Oke, berarti kalau tidak membatalkan, berlaku terus Taurat itu? Ya memang berlaku terus sama orang Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan itu. Oh, berarti beda dong dengan Yesus. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Artinya berarti beda lagi ya.
Oke, beda lagi dengan Artinya ajaran. setelah kematian Yesus, Bang, orang-orang yang tidak melakukan Taurat pun bisa menjadi murid Yesus, Oh, bisa yaudah, menerima Roh oke. Kudus, menerima Oke, keselamatan. sudah ada dua, Itu ada artinya. dua. Oke, sekarang beda lagi ya Yesus dengan Paulus. Oke. Jadi Kristen lebih iman kepada Paulus. Oke. Terus apa Bukan lagi? Kristen iman Paulus, tapi Paulus menjelaskan sunatan. kematian Yesus itu, dengan kematian Yesus orang tidak melakukan Taurat pun bisa menjadi murid Yesus, bisa dapat Roh Kudus, dapat keselamatan. Aku tanya deh Ustadz, satu aja tanya Ustadz. Silakan. Paulus berani-beraninya batalin itu siapa sih yang saya tahu? Bukan Paulus yang batalkan, udah saya jelasin loh, Bang. Lah Paulus yang ngomong. Kan udah saya jelasin arti kata Paulus itu, artinya dengan matinya Yesus, orang yang tidak melakukan Taurat pun bisa jadi murid Yesus, bisa dapat keselamatan, bisa dapat Roh Kudus. Dan ternyata betul, Bang, kalau Abang baca dalam Dengan kisah, matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat batal. iya betul. Arti Gak ada batal itu itu di kan luar artinya Israel, di dalam Israel gak ada. Taurat batal, clear di situ. ya itu sudah betul itu, Bang. Jadi Mana dengan ada matinya di- Yesus di- itu, Di Bani Yahuda sama di luar Bani Yahuda itu nggak ada. Di luar, di dalam nggak ada, di luar dalam. Itu tambahanmu aja. Ini sudah diakui yang membatalkan Taurat adalah Paulus, sudah diakui. Efesus 2, 15. nah tuduhan lagi kan, Coba sekarang kamu baca coba Efesus 2 ya. Menuduh lagi Paulus kan. Nah, Ya, itu dia. nah ini coba. Nah, coba kamu baca Efesus 2, 15. Coba baca. Gimana bunyinya? Udah saya baca tuh, Bang. Berarti yang membatalkan siapa di situ? Itu penegasan, Bang, bukan pembatalan. Itu penegasan. Enggak, ya oke, mana bunyinya penegasan? Coba baca. Dengan matinya Yesus Terus? telah membatalkan hukum Taurat. Nah, di situ penegasan apa membatalkan tulisannya? Itu penegasan. Penegasan dari yang mana coba? Penegasan bahwasanya, contoh Bang, contoh. Cornelius itu tentara Itali, Bang. Tahu Bang, Cornelius tentara Itali. Ayatnya jelas kok. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya, Berarti betul. temanya ini, Kristen yang membatalkan Taurat benar berarti? Bukan Kristen membatalkan, tapi Ini kematian siapa? Yesus Siapa yang yang membatalkan, Bang. Yang Siapa? Siapa yang membatalkan membatalkan? Taurat itu kematian Yesus. Jadi Paulus itu cuma menegaskan, menjelaskan. Ya coba baca, Penegasan coba baca ayatnya, coba baca. Biar orang tahu coba. Efesus 2:15 coba baca di situ. Membatalkan apa menegaskan coba? Itu berita Ustaz, nggak bisa penegasan. Penegasan itu harus ada yang ditegaskan, harus ada perkara Karena awal. begini, karena Ada perkara gini. Baca dulu. karena dengan matinya Yesus, contoh orang Yunani, Cornelius orang Itali menjadi murid Yesus. Mereka Baca tidak dulu, bersunat, baca mereka dulu, bukan coba. Yahudi. Di situ penegasan Mereka atau tidak melakukan membatalkan? Taurat. Baca dulu. Di situ menegaskan atau membatalkan? Coba baca. Dalam 2 Efesus. Iya, ayat 15. Efesus 2 kan? Ya, ayat 15. Coba baca. Penegasan atau pembatalan? Silakan. Di situ jelas dibatalkan, Bang. Ya Tapi- sudah. Tapi Kenapa bukan masih ngeyel? dibatalkan, menegaskan. Menegaskan apa membatalkan? Misalnya besok acara, Bang, sudah Nggak usah. dibatalkan Di dari situ bosmu. menegaskan atau membatalkan tulisannya. Besok acara dibatalkan sama bosmu, lalu kamu memberitahukan kepada teman-temanmu membatalkan. Jadi bukan Anda yang membatalkan, Anda menegaskan aja, memberitahu. Yang saya tanya di situ tulisan menegaskan atau membatalkan. Nah, Abang framing kan, nggak terima jawaban saya. Makanya Kan? dibaca. Saya nanya. Udah saya kasih analogi. Oke, Seandainya sekarang di situ tulisannya. bosmu Tulisannya yang membatalkan acara pertemuan besok, Yang lalu kamu kamu jawab, memberitahukan di kepada situ temanmu. tulisannya- Apakah kamu yang membatalkan atau bosmu? Saya nanya, di situ tulisannya menegaskan atau membatalkan? Itu penegasan. Coba baca. Kan udah dibaca dari tadi. Apa? Menegaskan atau membatalkan? Abang bolak-balik. Nah, kamu takut membaca kok? Udah dibaca kawan itu tadi. Iya, tulisannya membatalkan atau menegaskan?
Di situ ditulis dibatalkan. Ya udah dibatalin, kata Yesus Ya, udah ya dibatalin. udah. Tapi Jelas. bukan Paulus yang membatalkan. Nah, terus siapa? Yesus pernah emang? Kan udah saya kasih analogi, besok ada pertemuan Analogi, dibatalkan oleh bosmu. makanya kalian Kamu ini mau yang tidak memberitahu ada- kepada teman-temanmu, apakah yang kamu tidak ada membatalkan atau bosmu? diada-adakan, yang Nah. tidak ada diada-adakan, yang ada dibuang, itulah Anda Kristus. pura-pura tidak paham. Analogi sudah saya kasih, bahkan fakta sudah saya Ustaz, kasih. aku maju dulu, Ustaz. Setelah matinya Yesus, Gini. Santai dulu, Cornelius, santai orang dulu, santai. Itali, Santai dulu. orang Yunani menjadi pengikut Yesus. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus, Ya udah, itu orang yang sama. tidak melakukan Taurat pun bisa selamat. Ya udah, itu ngikutin Paulus, kagak ngikutin Yesus. Ya memang ikut Paulus, tapi bukan Paulus yang Nah. batalin. Mana Yesus pernah batalin? Nah, itu kan udah saya jelasin. Dengan matinya Mana? Yesus itu, Cornelius orang Itali menjadi pengikut Yesus. Dapat Roh Pengikut Kudus. Paulus, katanya barusan pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus kalau ngomong. Abang pura-pura nggak paham lah tuh. Bentar dulu, Udah saya jelasin. Cornelius sedikit. ini muridnya Yesus atau bukan murid Yesus? Coba. Cornelius itu adalah seorang tentara Romawi. Dia Ya non-Yahudi, udah. dia tidak bersunat tapi menjadi pengikut Yesus setelah kematian Ya udah. Yesus. Loh, Ya gini. sudah, itu yang ditegaskan Paulus. Lah, Dengan iya, matinya makanya. Yesus, hukum Taurat dibatalkan. Ya Artinya udah. tidak perlu melakukan Iya, Taurat, iya, tetap bisa ikut paham. Yesus. Paham gini, nih, ini keparahan Paulus juga. Salah satu hukum sunat ya, salah satu hukum sunat itu kalau ndak disunat itu akan dicampakkan dihukum mati itu. Satu, kedua nih, Paulus itu ngomong seperti ini. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak sama sekali berguna bagimu. Nih, mohon maaf. Yes. Kristus itu adalah gelar bagi Yesus. Oke? Kita tahu sama-sama nih. Kristus ini adalah gelar bagi Yesus dan Yesus disunat. Apakah ini Yesus sudah nggak Kristus lagi gara-gara dia disunat? Udah bang. Itu kata Paulus loh ya, bukan Ya, kataku. kata-kata Paulus itu sama aja tadi bang, kayak Taurat tadi bang. Nah, ya berarti kalau Yesus disunat Yang berarti artinya nggak Kristus tidak lagi. perlu harus sunat. Contoh orang Cornelius orang Itali tadi. Santai dulu. Dia tidak bersunat, bisa ngikut Yesus, bisa selamat dan dapat Coba Roh buka Kudus. ayatnya. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak sama sekali berguna bagimu, kan gitu. Kurang lebihnya. Kristus ini gelarnya Yesus. Ternyata Yesus disunat, berarti gelar Kristus untuk Yesus sudah nggak berguna. Kata Paulus. Jangan ngeblank, santai. Aku ulangi lagi. Kata Paulus, jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Ini Yesus ternyata disunat. Berarti tidak Kristus lagi ini Yesus. Karena apa? Dia sunat. Nggak berguna itu. Enggak gitu konsepnya bang. Masa Yesus Jelasin. tidak Kristus? Jelasin. Kan udah saya jelasin tadi, itu sama dengan pembatalan Taurat. Nggak ke sana. Bahas Itu dulu, sama. kupas. Sunat Kupas dengan kata-kata Taurat Yesus. itu sama. Baca dulu gitu kata-kata Paulus. Iya, Jika itu kau sama menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Ini Yesus ini Iya gelarnya sama Kristus bang. loh. Jika kau melakukan hukum Taurat, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Nah, berarti Nah Yesus itu juga sama ini. dengan hal itu dia. Pembatalan sunat dengan pembatalan. Makanya Jadi gelar itu santai dulu. Gelar Kristus untuk Yesus sudah nggak guna. Yesus berarti nggak Kristus lagi. lah kok gitu? Kata Paulus gimana? Kristus tidak berguna lagi bagimu. Lah, Artinya bagi Yesus karyanya Yesus itu menjadi tidak berguna. Itu Kristus, bre. bukan Kristusnya, jadi tidak Kristus. Aneh. Lah, coba baca. Abang aja yang baca di situ. Kan gitu bunyinya. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ini Yesus ini nyunat. Sunat lo Yesus lo. Apakah dengan sunatnya Yesus sudah tidak Kristus lagi? Oh, abang larikan ke Yesus sunatnya.
Lah emang Yesus tidak disunat emang? Kok dilarikan ke Yesus sunatnya? Karena Yesus sunat. Dan katanya Paulus. Makna kata itu bang, kalau kamu bersunat, seandainya lah aku bersunat. Ini eksegesis dari mana coba? Makna kata itu bang. Kalau makna itu harus ada sandaran bang. Jangan Ya suka-suka. itu abang nggak punya sandaran juga. Ngapain dihubungkan dengan Yesus bersunat lalu dia nggak jadi Ini Kristus saya ini lagi? bersandaran Itu hubungannya gimana? Oke, Karena Yesus bersunat jadi nggak Kristus. santai dulu. Sandaran Kan saya. analogi yang sesat itu. Santai dulu, makanya dengerin. Apakah Yesus itu Kristus? Ya, banyak tertulis. Ini sandaran. Ya. Sandaranku adalah sola scriptura yang tertulis. Kedua, yang batalin kekristusan itu Paulus. Batalin Tertulis apa gimana enggak? maksudnya? Lah, kalau disunat Kristus tidak berguna, padahal Kristus itu adalah gelarnya Yesus loh. Ini aku sola Abang scriptura. menafsirnya secara sengaja disesatkan atau nggak tahu gimana? atau gimana? Coba tafsirin dengan sola scriptura. Ini Itu sudah nggak jelas. bisa karena Yesus disunat lalu dia nggak Kristus. Itu tafsiran macam apa itu? Lah Belajar katanya di mana? Paulus gitu. Mana ada Paulus bilang karena Yesus sunat lalu dia nggak Kristus? Loh, jika Satu kata aja abang buang abang ganti langsung berubah dia. santai agama. dulu. Jika dirimu menyunatkan, jika kau menyunatkan dirimu, ini kan umum. Umum toh? Umum Jika apa kau khusus? menyunatkan dirimu. Nah, Kristus tidak berguna bagimu. Lalu abang larikan Kristus sunat jadi nggak Kristus. Katanya Kristus tidak guna. Ya udah berarti Yesus nggak Kristus sudah. Karena dia sunat. Udah lah bang, belajarlah dulu abang sana. Lah, coba Kristus sunat bantah. jadi Ini nggak aku Kristus. Kita belajar di mana bang? Oh, berarti orang yang sunat itu Kristus itu masih berguna. Gak ada hubungan Kristus jadi nggak Kristus karena bersunat. Paulus Maksud dari ngomong gitu. perkataan Paulus itu sama halnya dengan pembatalan yang kalian tuduhkan, pembatalan Taurat itu. Begitupun dengan sunat. Kalau kamu bersunat, Tunjukin berarti lah, karya jangan karya cuma Kristus cuap-cuap. itu. Aku ini nunjukin data. Aku nyebutin ayat. Kau itu eksegesis cabang mandiri. Masa ayat bisa dikalahin dengan eksegesis cabang mandiri? Yang saya bahas kan ayat abang. Saya nggak bawa ayat yang lain. Ya, Saya cuma meluruskan Oke, tafsir abang. pembahasan. Abang Oke. menafsirnya salah. Kristus sunat jadi nggak Kristus. Ngapain saya buka ayat lagi? Kristus Kan itu saya bahas ayat pribadi yang abang atau kasih gelar? tadi. Aku bertanya, Kristus itu pribadi atau gelar? Kristus. Hah. Oke, gelar. Ketika di dalam ayat tersebut, Paulus nyebutin nama atau hanya gelar yang disebutin oleh Paulus? Ya, gelar. Gelar toh? Nah, Lah, gelar Kristus sudah tidak berguna lagi bagi orang yang disunat. Clear di situ, bre. oh, abang sesatkan ke arah sana. Loh, aku ndak nyesatin. Iyalah penyesatan itu namanya. Coba bantah ayat saya dengan ayat yang lain. Bukan, saya nggak perlu ayat. Cuma saya luruskan aja tafsir abang itu entah dari mana tafsir. Gini loh, bro. Aku cuma baca ya. Aku eksegesisnya itu Ya sola udah kalau scriptura abang baca namanya. cukup dibaca, jangan ditafsir. Lah, Di situ aku jelas-jelas nggak tidak ada nafsir. jelas-jelas tidak ada dikatakan Yesus Aku disunat nggak lalu nggak ada Kristus. Di ayat itu tidak ada dikatakan gitu. Perkataan abang itu yang harusnya abang tuntut itu kalau adalah bukan tafsir itu Paulus. dari mana? Loh, yang harusnya abang tuntut itu bukan saya. Saya cuma membaca apa yang dipendapatkan oleh Paulus. Itu yang bawa pendapat itu Paulus loh. Kenapa harus aku yang disalahin? Coba lah. Yang saya salahin bukan abang. Abang nafsirnya cobalah di mana di situ dikatakan Yesus sunat lalu enggak Kristus. Adakah di situ? Loh, Kan karena enggak ada. Yang udah pasti itu hasil tafsir abang. Santai Asumsi. dulu. Kata Paulus, kekristusan Alah, itu itu tidak terus berguna. Lah, berguna emang Kristus di situ. Kristus berguna bagimu. Abang tidak boleh kayak gitu karena abang sudah merubah-rubah ayat. Abang Saya yang berubah-ubah ayat di situ tidak ada dikatakan Mana Yesus saya- sunat lalu tidak Kristus. Mana coba ayatnya situ? Santai, itu katanya Paulus. Jika kau menyunatkan dirimu, kau itu adalah kalimat umum. Siapapun terkena kata kau itu. Jika menyunatkan berarti Kristus. Nah, ini Kristus adalah gelar, kita sepakat.
Gelarnya siapa? Gelarnya Yesus juga. Udah lah bang. Tak Lah apa-apa, gimana benar, sih? Bang. Kok bingung bang? Cobalah dibantah argumenku dengan Nggak perlu saya bantah, saya baca aja bang, saya baca ya, saya baca. baca Di sini aja lah. benar-benar nggak ada dikatakan Yesus sunat lalu dia nggak Kristus, nggak ada. di sini. Enggak, aku ndak nuduh Yesus. Nah, Aku ndak nuduh. ini saya baca. Oh, iya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya Oke, sudah. satu aja. Lalu Mu di dasar abang situ mengatakan Kristus disunat menjadi tidak Kristus, itu udah pasti asumsi, nggak ada di bukan ayat ini. asumsi. Aku tanya aja, mu itu umum atau khusus? Umum. Umum toh. Nah, Siapapun masuk di dalam situ. nah ini kan mulai tafsir kan namanya kan. Loh. Kalau luar dari ayat itu kan sudah tafsir. Aku ndak keluar, aku cuma tanya kata per kata. Mu di situ umum atau khusus? Kalau khusus ya udah khususin aja. Ya udah kalau umum, kenapa Yesus ndak dimasukin ke situ? Yesus tidak dimasukkan. Umum toh? Lah, gimana sih? Apa pura-pura bodoh tuh gimana sih? Lah ya enggak dong. Jadi lucu aku serius. Katanya umum. Ini mau Kenapa Yesus membahas nggak satu masuk ke kata situ? demi satu kata, tapi tafsir ujung-ujungnya tafsir. Lah, Udahlah, Pak. Yang Lah. jelas ini tidak ada di sini Kan. dikatakan Yesus tidak sunat, lalu dia nggak Kristus, nggak ada. bagaimana Anda Cuma memastikan asumsi itu? tuduhan abang. Gini, gimana kita bisa memastikan itu di kalimat bagimu, mu di situ itu tidak memasukkan Yesus? Apa dasar sandaran abang? Tidak memasukkan Yesus. Ya, katanya umum. Umum toh? Oke, saya baca ya. Saya apa kata per kata ya. Jika Ya. kamu menyunatkan dirimu di sini tentu nggak ada Yesus. Umum atau khusus ini? Ini umum tapi dirimu Ya artinya udah, yang hadir kalau di umum. situ, Bang. Misalnya saya bicara, kamu harus ke sana. Pasti kamu ini tujuannya yang mendengar. Berarti itu bukan umum, itu khusus. Umum dong. Siapapun yang mendengar itu berarti Itu khusus. masuk dalam bagimu di sini. Lah itu khusus dong. Kalau mu itu bermakna orang yang di depan Paulus doang. Khusus orang di kalangan situ doang. Abang nggak Lalu kan apa nggak bedanya masuk di kalau situ. umum dengan khusus? Coba, kalau umum gimana tafsir abang, kalau khusus gimana tafsir abang? Kalau umum itu semuanya terkena di situ. Memang semua yang mendengar ini terkena. Berarti abang nggak terkena di situ. Maksudnya? Abang masuk dah dalam kata-katamu di situ. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, ya masuk. Lah, abang masuk kenapa Yesus nggak masuk? Sama-sama udah dengar dua-duanya nih. Aneh. Gimana? Ayolah, ini khusus atau umum? Itu dulu. Kalau ini sudah terpecahkan, abang bisa lanjut. Kalau udah pecah, kemana? Coba abang pecahin aja sendiri. Tapi ya jadi pertanyaan tadi kok Santai enggak, dulu, kalau kata. saya bahas Gini. saya bingung. Bro, lu tadi. Entah apa maksud abang ini khusus umum Gini, lalu bro, nanti lari kemana bro. entah gimana. Santai dulu. Lu tadi minta dipecahkan kata per kata. Tiba-tiba itu di katamu kau minta mundur lagi. Gimana ini? Mau diterusin enggak kata per kata? Tiba-tiba aja nggak jadi gitu. Enggak, terserah abang aja. Aku mau ikut abang mau tafsir kemana. coba. Ya udah silakan. Cuma yang kalau saya mau batalkan tadi kata abang itu Yesus bersunat jadi tidak Kristus itu kan nggak masuk akal. Kenapa Di situ nggak masuk tidak akal? Ada, di situ tidak ada dikatakan. Kenapa nggak masuk akal? Itu dikatakan jelas di situ. Jika kau menyunatkan dirimu. Emang ada Yesus di sana? Emang abang ada di sana? Saya nggak ada. Berarti abang nggak kena juga sama dengan Yesus nggak kena. Ya beda lah antara Tuhan sama anggota. Kenapa Ada beda aja. pula? Ini kan peraturan sesama kaum. Memangnya Yesus kaumnya Paulus? Aneh. Berarti Yesus Peraturan yang dibikin Paulus ini ya untuk pengikut dia. untuk mengikut dia. Nggak mungkin pengikut Yesus. Yesus ngikuti peraturan Paulus, aneh aja bang.
Oh, berarti abang itu Seandainya termasuk, ada peraturan santai dulu. dibikin oleh pimpinan abang di kantor, apakah itu berlaku untuk owner? Kan enggak. Ya begitu pun ini. Gini bang, antara pimpinan kantor dengan owner itu harus Bukannya linear bahas bang. Yesus. Lah ini harus linear. Banyak yang dong. lebih penting mau diomongi malah dirimu, khusus, umum, apa pembahasan kita nih? Hal yang bang, analogimu nggak apple to apple. Kalau seandainya abang mengatakan ini analogi apa santai enggak dulu. Yesus Emang analogimu masuk coba? Dasarnya apa? Santai dulu. Emang analogimu masuk antara pemilik kantor, owner dengan pengurus di kantor itu emang apple to apple, beri? Pengurus dengan manajer di kantor ini itu harus linear. Nggak ada ini manajer kantor suka-suka mainnya kayak si Paulus, nggak bisa dia suka-suka melangkahi Yesus, nggak bisa. Ini kalau Paulus ada tidak pernah melangkahi Yesus. Paulus tidak pernah kontradiksi dengan Yesus. Kapan Yesus batalin secara sunat? sengaja kayaknya kalian membuat kontradiksi. Ya udah, kalau tidak kontradiksi, pernahkah Yesus mengatakan hal yang sama dengan Paulus di dalam bab sunat tersebut? Kan sudah saya sebutkan, Yesus mati, bangkit, lalu orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak melakukan Taurat, orang-orang non-Yahudi bisa menjadi murid Yesus, dapat keselamatan, dapat Roh Kudus. Itu yang sedang ditegaskan oleh Paulus. Jadi Paulus ini katanya cuma penegasan, ke sana dulu. Kenyataan dilakukan oleh Yesus. Santai dulu. Tetapi Kau Paulus bilang analogi, bilang penegasan. Kalau penegasan itu ada kata-kata awal. Mana kata-kata awal dari Yesus tentang pembatalan sunat? Penegasan itu harus ada kalimat pertamanya nih. Kata-kata di awal, kata Yesus ditegasin oleh Paulus. Yesus membatalkan sunat dan Taurat bukan kata-kata, bang. Itu fakta. Mana kita boleh lihat fakta kenyataan setelah Yesus mati. Ketika Yesus kok bisa Yesus itu ada setelah dia mati perintahnya? Mana pernah merintah apa dia setelah mati? Coba. Setelah Yesus mati, kita bisa melihat fakta. Cornelius, tentara Itali, bisa jadi murid Yesus, dapat keselamatan. Katanya tadi murid Paulus, bukan murid Yesus. Kok aneh kau ini? Janganlah bertele-tele. Dari A ke B, B ke A lagi, tiba-tiba lompat ke C. Kapan Cornelius jadi murid Yesus? Kau bilang itu murid Paulus tadi. Kok Cornelius murid Petrus. Cornelius murid Petrus, bukan murid Yesus toh? Yes. Ya udah, berarti tidak ada penegasan di sini. Salah kata-katamu. Paulus menegaskan kata-kata Yesus. Coba kata-kata seperti apa yang tepat begitu? Setelah matinya Yesus, lalu orang-orang tak bersunat, orang-orang tak melakukan Taurat, menjadi murid Yesus, dapat keselamatan, dapat Roh Kudus. Coba kata-kata seperti apa yang cocok menggantikan kata-kata Paulus itu? Coba. Ya harus linear dengan kata-kata Yesus. Satu, Taurat tidak batal, sunat tetap wajib bagi orang-orang di dalam istri wil atau di luar istri wil yang ingin mengikuti ibadah ritual istri wil. Kenyataan bang nggak wajib kan sunat dan Taurat? Yang tidak wajibin siapa? Lah, Cornelius tidak melakukan Taurat, tidak sunat, dapat Roh Kudus, jadi murid Yesus. Katanya murid Petrus kagak jadi muridnya Yesus. Ya sama aja bang. Kapan Yesus itu ngajarin dak sunat? Murid Yesus artinya kan. Santai dulu. Dia menganut ajaran-ajaran Yesus. Kapan ini Yesus ngajarin Cornelius kagak sunat kapan? Kalau ada mana? Janganlah kayak gitu. Jadi sudah jelas kayak gitu. Kok jadi sudah jelas apa? Sudah jelas nggak ada. Kalau menurut abang kata-kata Paulus itu salah, oke salah. Bagusnya kayak mana? Bagusnya Paulus hapus itu. Ngapain ngomong gitu? Jadi Yesus dengan matinya Yesus itu orang-orang tidak bersunat, tak melakukan Taurat menjadi pengikut-pengikut ajaran Yesus.
dan Iya, dapat kalau Roh ikut Kudus. ajaran Coba Yesus. kata-kata seperti apa biar nanti Loh, saya nggak paham. usah. Memang Paulus di situ itu aneh-aneh ngomongnya. Satu Kok aneh-aneh? dengan Yesus ngomong sampai langit ini lebih mudah langit dan bumi hancur daripada 1 yuta dari Taurat batal. Betul, makanya sampai sekarang Yahudi masih melakukan Tiba-tiba, Taurat. kok Yahudi lakukan Taurat? Ya memang nggak dibatalkan tuh sampai apa Sunat nanti, Bang. itu sudah nyata-nyata dibatalin sama Paulus Itu kan untuk non-Yahudi. untuk non-Yahudi. Ya, emangnya mengatakan ini kepada orang Yahudi kan dia? Kan enggak. Bukan kepada orang Yahudi Paulus bicara itu. Paulus bicara bukan pada non-Yahudi. Emang Yesus memerintah sunat hanya untuk yang Yahudi doang gitu? Yang intinya sunat itu Kok kan yang bagian dari Taurat, intinya Bang. udah disebutin data banyak-banyak, kau tiba-tiba inti dari yang mana? Kan sunat bagian dari Taurat. Sunat itu bagian dari Taurat, Bang. Betul, sunat Nah, bagian dari Taurat. Makanya itu Tiba-tiba kata berlaku Yesus sampai Taurat sekarang untuk santai orang-orang dulu. Yahudi, Bang. Tetapi dengan matinya Yesus, Bang, orang tak bersunat, Nah gitu, tak menganut suka-suka itu suka-suka. Taurat. Kau itu ndak ada data dari tadi, itu suka-sukamu. Satu, Taurat ini tidak pernah dibatalin oleh Yesus, tiba-tiba gara-gara Yesus disalib batal. Coba, secara fakta abang lihat. Abang kan baca kisah para rasul tuh. Secara fakta coba abang lihat. Abang lihat kan, orang-orang tidak melakukan Taurat, Yunani, Roma menjadi ngikut semua tanpa mereka harus melakukan Taurat, tanpa mereka harus bersunat. Jadi bagaimana penyebutan yang bagus kalau abang mau koreksi perkataan Paulus? Itu aja sudah. Jangan abang Ya maksakan udah. harus perkataan Gini, Yesus. gini, santai dulu. Semua itu enggak harus Santai perkataan. dulu, Bang. ndak Kita situ, bisa ndak situ. melihat fakta, Ndak situ, kenyataan. ndak situ. Iya, faktanya. Kenyataannya kita lihat tanpa melakukan Taurat orang-orang bisa dapat Roh Kudus dengan kematinya Yesus. Aku ndak ke Roh Kudus masih. Mereka mengaku mengikut Yesus tapi kagak ada satupun yang diikuti sama mereka. Mereka mengikut Paulus, udah. Lah, Kenapa tidak ada diikuti? lah memang mereka ikut Paulus. Kalau ikut Yesus, ini tetap ini Taurat dibawa. Tetap Taurat di bawah. Apaan? Lah iyalah. Kan Taurat udah batal. Abang ngomongnya lembut tapi mutar-mutar. Yang muter dirimu. Aku bilang kalau itu mereka, Kita bahas diulang lagi. kalau mereka ngaku pengikut Paulus, sok enggak masalah. Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Yesus enggak pernah sekalipun ngomong Taurat batal. Sampai ditegesin tuh. Kan sampai sudah saya langit bilang hancur, kenyataan itu abang nggak lihat akan kenyataan. batal. Kenyataan abang lihat Kenyataannya kenyataan. mereka lebih milih Paulus daripada Yesus, itu kenyataan. Kenyataan abang lihat kenyataan. Iya, Kenyataannya mereka gimana? Itu iya, mereka tak bersunat, mereka tak melakukan Taurat, mereka tak Yahudi, mereka ikut Yesus, bahkan mereka mana ikut jauh Yesus? lebih Apa yang diikutin mereka sama mereka? Coba. ya ajaran-ajaran Yesus melalui Petrus, melalui Yohanes, melalui Yakobus. Mereka termasuk Paulus. ngaku-ngaku doang ikut Yesus, Ngaku-ngaku tapi doang. pada hakikatnya ikut Paulus. Lah emang Paulus itu terkenal cuma dompleng nama Yesus doang. Coba dia ndak bawa nama Yesus, nah kan terkenal dia. Ketemu aja kagak. Ayolah, Ayo apa bang? lah Ayo jujur gitu loh. Apa yang diikutin Paulus? Kalau dia Udah saya suruh abang melihat fakta. iya faktanya. Abang lihat nggak fakta kenyataan? Setelah Ya, Yesus gini, Bre. mati, bangkit, naik ke surga, itu orang-orang melakukan Taurat semua ke murid-murid itu, enggak kan? Satu, ya gini. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Oke, satu. Oke. Mereka itu katanya ngikut Yesus. Perbuatan mereka apa? Nggak ada satupun yang dibuat oleh Yesus diikutin oleh mereka. Kata Yesus Contoh, kasih Taurat. contoh dong. Oh, mereka ndak sunat. Yesus menyuruh sunat. Yesus ngukum taat dengan hukum Taurat, mereka kagak. Mereka malah batalin Kan sudah hukum dijelaskan Taurat itu untuk
Yahudi, Musa sendiri pun mengatakan telah diturunkan Taurat untuk kita. Apa sih, Bang? Sunat ini bukan hanya untuk Yahudi. Kata Bang. Kata Taurat. Mana ya? Duh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan Musa sudah mengatakan Orang yang ingin melakukan Aduh, kembali Paskah. dong ke Galatia 5 nomor 2, belum kelar tadi, dibawa muter-muter ah. Iya, Iya kan, muter-muter aja dia. Kamu lu. Dia muter-muter. Coba saya masuk Iya, ya, saya di Galatia ajak 5:2 ya. bahas ke lain. Oh, Sama siap, saya siap. masuk di situ ya. Bahas omongan si Siap, Paulus deh. saja. Muter-muter situ aja. Jadi Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata, jika kamu, kan kata kamu nih, Nah, tuh, kamu ini menurut Anda siapa aja yang termasuk kata kamu ini? kamu ya orang-orang yang di situ, Yang di mana? yang mendengar perkataan Paulus lah. Jadi kamu nggak termasuk. Kamu termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Paulus sendiri termasuk nggak? Paulus sendiri termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Yesus? Yesus enggak lah. Masa peraturan Paulus berlaku untuk Yesus, aneh aja. Oke. Jadi Yesus nggak termasuk. Jadi kata kamu itu berlaku umum kecuali Yesus, begitu? Kecuali Yesus dan Yahudi. Siapa? Dan siapa? Yahudi. Dan Yahudi. Baik, nggak apa-apa, Yesus kan ikuti Yahudi. aja. Jadi di situ kata kamu itu kecuali Yesus dan Yahudi, betul? Oke. Oke. Lanjut ya. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Wah, membahas itu juga. Oke. Kenapa? Sampai itu ganti orang bahas itu doang. Ini masih di sini loh, santai loh saya. Jangan diketawain datamu ini, jangan ketawa, nggak enak loh. Kan udah saya jelasin 5 kali, kok dibahas. Saya ini baru dengerin ya. Jadi di sini kamu masuk. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Pertanyaannya, kalau ada orang Kristen atau termasuk kamu yang bersunat, apakah Yesus berguna atau tidak? Berguna lah. Coba baca lagi. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bahasa sederhananya, apabila ada orang Kristen bersunat, Yesus tidak berguna. Setuju? Silakan. Jangan nangis. Udah bosan aku bahan nih, Bang. Nangis dia bosannya. Kena dia kepalanya di sini. Udah saya jelasin dari tadi. Kena kepalanya. Siapa? Bang Madu geser jantungnya. Langsung geser jantungnya ke lutut. Nah, geser sama Andi Selebes. Kena cekek itu deh. Langsung Kena geser cekek jantungnya ke kepalanya. lutut. Artinya di situ, bro, siapapun orang Kristen yang menyunatkan dirinya, Yesus tidak berguna baginya. Saya tanya sama kamu, kau udah sunat belum? Belum. Belum. Artinya kamu lolos. Yesus berguna bagimu karena kamu tidak disunat. Rencana bulan depan mau sunat. Kalau kau disunat, Yesus tidak berguna loh. Kan udah saya jelasin sama Bang Tahta tadi makna dari kata itu. Masa saya harus Apa maknanya? Di situ jelas kata-katanya. Lu jangan berbohong. Itu penegasan. Penegasan apa? Penegasan dengan matinya Yesus itu, kan? Orang tidak bersunat pun bisa mengikut Yesus selamat. Di situ tertulis orang yang bersunat Yesus tidak berguna loh.
Iya betul itu sudah. Ya udah betul ya, artinya kau jangan sunat. Yesus tidak berguna bagimu gitu loh. Nangis. Nangis lagi. Kok nangis? Sama mirip kali sama Bang Tahta, gaya ngomongnya lembut tapi muter-muter. Lembut tapi menggeser jantung tuh ke lutut. Muter-muter, diulang lagi. Oh yang muter. Sekarang ke topik yang kedua. Jadi rame udah ya. udah cukup bro. Udah rame ya. Menurut kamu hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk Yahudi sampai sekarang berlaku. Oke, untuk Yahudi. Tapi Udah boleh saya dijawab. loncat. Kamu Oh, kan kalau udah sama jawab. Handi mana boleh kita ngomong. Bro, Biasa kalau kamu udah jawab, jangan ditambah lagi. Saya ulang ya, saya ulang nih. Hukum Taurat itu untuk siapa? Begitu dia. Hei, hukum Taurat untuk siapa? Udahlah, yang lain lah, yang lain nggak usah si Handi. Handi udah tahu terusnya. Kenapa Ya. takut sekali sama saya, bro? Aku cuma dikasih ngomong dengan pertanyaan-pertanyaan memojokkan dia. Coba sekedar itu aja aku dikasih Nah, ngomong. saya kali lagi nih ya. Hukum Taurat Trik untuk siapa? Handi itu udah tahu aku dari dulu. Bro, hukum Taurat untuk siapa sih? Nggak usah lah, mutar-mutar aja itu nanti. Yang lain aja Kok ngomong. muter-muter? Jadi kalau begitu saya ya jawab, ya. Hukum Udah Taurat kenal itu, aku, Handi. denger ya Triknya katanya kayak kamu mana nggak udah mau jawab, saya mau nerangin. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Ya, jadi hukum Taurat untuk Bani Israel saja, untuk kaumnya Musa dan kaumnya Yesua Amasya. Tidak ada urusannya hukum Taurat dengan agama apapun, termasuk umat Islam. Umat Islam itu hukumnya bukan Taurat tapi Al-Quran dan Sunnah. Tapi kami sebagai umat Islam percaya bahwa ada hukum Taurat pernah diturunkan kepada Bani Israel. Sekarang kamu ini Sudah saya tahu apa? dari Ya, dengerin dulu sama si ngomong. Hukum Taurat itu apa hubungannya dengan Kristen? Silakan. Geser lagi jantungmu ke lutut. Oke, hukum Taurat itu sebagai sejarah, sebagai kitab referensi. Melalui hukum Taurat kami bisa mengetahui sejarah Abraham, Musa, bahkan kami bisa mengenal sifat-sifat Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan melalui yang nabi-nabi kan. Oke, cukup. Nah, Siapa namun Tuhan yang ajaran-ajaran ketentuan Oke, itu cukup tidak udah. dilakukan. Referensi sejarah kan udah. Siapa menurut kamu siapa Tuhan di hukum Taurat itu? Allah Bapa. Oke, jadi berarti Yesus belum nongol ya? Nah, balik lagi tadi udah 100 kali kami bahas apa tahta. Lah, gimana sih kok balik lagi? Udah kami bahas tentang ketuhanan Yesus bolak-balik. Oke, saya nggak membahas. Mau balik lagi ke situ. Saya nggak membahas ketuhanan. Oke, lanjut ya. Efesus 2 nomor 15 kamu udah pernah membacanya? Udah sering, udah kami bahas tadi setengah jam. Oke, saya baca. Jangan bolak-balik lagi situ. Saya baca dulu. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Yesus mati, hukum Taurat selesai. Betul apa betul? Tidak. Tetap berlaku untuk Yahudi. Terus Yesus mati itu apa yang batal? Untuk non-Yahudi. Efesus 2 nomor 15 coba baca. Iya, sudah kami baca 5 kali tadi setengah jam bahasnya. Kalau begitu apa yang batal di Efesus 2 nomor 15? Apa yang batal di situ? Waduh, berarti ke-7 kali saya bahas nih ya. Oke. Jadi perkataan Paulus itu setelah Paulus melihat dengan matinya Yesus, bangkitnya Yesus, maka Kok ditambah-tambah bangkit? Nggak ada bangkit di situ. Oke lah. Kok Sama aja. Kagak ada. Dengerin redaksinya begini. Dengan matinya ia sebagai manusia,
ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya adalah sejak matinya Yesus. Jangan artinya kamu mau belajar atau mau ngajarin. Kalau begitu saya tanya. Kitab saya kamu belajar. baca, Kalau kamu gitu, yang artikan sama kalau saya. gitu ajarin saya. Apa yang batal waktu Yesus mati? Silakan. Hukum Taurat, yang betul itu. Hukum Taurat. Setelah batal hukum Taurat itu, apakah masih berlaku setelah batal? A. Berlaku, B. Batal. Berlaku untuk Yahudi, batal Untuk Kristen? Tidak. Tidak. Berarti tidak ada hubungannya hukum Taurat dengan Kristen. Setuju? Ya, kebiasaan Handi gini aja tuh, cuma iya tidak aja nanti awak sampai satu jam. Udah Artinya kenal kalau aku udah- kau kawan. Berarti tidak ada hubungannya antara Cuma Taurat jawab-jawab dengan aja kamu coba Kristen. menunjukkan terus saya iya tidak aja. Nggak Jadi- ada diskusi dengan kamu. Kamu kok gini sederhana loh ini bro. Udahlah. Bukan santai aja. sederhana, udah setengah tahun saya ikuti kamu. Cuma pertanyaan memojokkan. Saya nggak memojokkan Itu ini. aja Saya boleh data. saya yang ngomong nanti. Jadi nggak ada istilah diskusi dengan kamu. Cuma Jangan terpojok lah. Ini data loh, artinya kalau Yesus mati hukum Taurat batal, artinya adalah hukum Taurat tidak ada hubungannya lain lagi kali dengan lah kita Kristen. ngobrol di rumah. Sekarang pertanyaannya yang benar nih, Lain dengerin kali lah kita dulu. ngobrol di rumah. Banyak orang di sini mau ngobrol. Dengerin dulu lah. Sekarang kalau hukum Taurat Cuma itu iya dan tidak aja jawaban bukan saya. untuk Kristen ini ya, dalam hal beragama Kristen dia berlandaskan hukum apa? Kristen itu berlandaskan hukum apa? Silakan. Halo Bang Handi, ya. Kalau Anda mau Baik aja deh. diskusi dengan saya ya, jangan Tar dulu, diskusi tar dulu, dengan Bang. kawan ya. Hah? Bang Handi, kamu Apa? jangan muter-muter. Kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Oke, Yang oke. benar. Kok saya pergantian mau pemain. Pergantian Ya, oke. pemain, Daing. Ya udah, Tupang diam dulu. Silakan. Ya. Jangan bahas sunat ya, kamu sunat. Ajaran di Al-Quran tunjukkan bahwa Nabi Muhammad sunat di Al-Quran. Tunjukkan itu coba. Oke. Jangan ada di Al-Quran kamu ngarang-ngarang bebas di sini. Kamu kok gemetar sih? Kamu bertanya aja saya jawab. Jangan ya. Kamu bertanya, jangan nerangin. Bertanya saya jawab. Oke, kamu Oke. bertanya lah saya jawab. Oke. Ya sekarang tadi aku dengar ya Anda berbicara tentang sunat ya. Diskusi itu sama orang yang tahu ya. Jangan diskusi sama orang awam. Kamu mau bertanya atau mau koreksi? Kamu kok sakit hati sih? Sekarang aku tanya, Ah. tunjukkan ya di mana tertulis sunat dalam Al-Quran, bukan di hadis, di Al-Quran. Jangan ke kitab-kitab ulama ya. Bukan aku lihat gimana lah kehebatan kamu ya. Biar jangan kemana-mana kan. Kita diskusi itu merah. Kamu ini bertanya apa nerangin? Kan aku bertanya. Ya, terus kalau bertanya banget pertanyaannya. Aku tanya aja, tunjukkan di mana bukti dari Nabi Muhammad sunat dalam Al-Quran. Ada bukti bahwa umat Islam itu sunat dalam Al-Quran. Saya lihat dalilnya di Al-Quran. Itu kalau orang udah bertanya itu ngoceh atau mingkem? Kalau udah bertanya masih ngomong atau mendengarkan bro, jawaban? Kalau udah bertanya. Lanjutkan bro. Mari. Oke. Di dalam Al-Quran itu tidak membicarakan mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sunat di surat An-Nahl 123. Di situ milata Ibrahim Hanifah, mengikuti milah Ibrahim. Salah satu milah Ibrahim adalah sunat. Al-Quran begitu perintahnya. Terus kemudian sumber hukum daripada Islam itu ada Quran, ada hadis. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis disunat. Artinya kami umat Islam di samping mengikuti Al-Quran, mengikuti juga sunnah Nabi. Itu jawabannya. Enak kan menjawab kalau muslim yang jawab. Oke ya, Anda tidak berani menunjukkan fakta bahwa tidak ada perintah yang jelas dalam Al-Quran bahwa Islam itu sunat ya. Nggak, biarin nggak apa-apa, biarin. Ada yang jelas ya. Nggak apa-apa, Anda tadi Pi. membawa Al-Quran bahwa di situ Muhammad sunat. Tidak ada di situ itu dia sunat dalam lahir, bukan dia lahir baru sunat. Ya, Anda ini tidak jelas. Coba Anda jelaskan di mana fakta
Muslim disuruh sunat dalam Al-Quran. Oke, saya jawab ya. Anda mau menerima atau tidak? Saya udah jawab. Begitulah kemampuan Muslim menjawab, karena tidak boleh menambah, tidak mengurangi. Surah An-Nahl 123, Millata Ibrahim. Mila Ibrahim. Nabi kami juga sunat, jadi kami mengikuti itu semua. Saya udah jawab loh. Kau mendesak apapun tetap jawabannya seperti itu. Nah sekarang saya konfirmasi balik. Tunjukkan pernyataan Yesus di Bible. Yesus mengaku disunat. Silakan. Mulai jurus Handi. Diam dulu kau. Tunjukkan kalau ada pernyataan Yesus mengaku disunat, saya manjat tower 7 kali dalam sehari. Silakan tunjukkan di Bible tertulis Yesus dari mulutnya mengaku disunat. Oke ya, aku tunjukkan ya. Iya. Aku mengatakan bahwa sunat itu ada dalam Alkitab ya, dalam Al-Quran. Lu ngerti nggak pertanyaan saya? Iya, diam dulu ya. Apa? Entar dulu. Pertanyaan saya adalah tunjukkan pernyataan, dengerin dulu bahasa Indonesianya, biar kau nggak salah jawab. Tunjukkan di mana pernyataan Yesus sendiri mengaku dirinya disunat. Silakan. Oke, bagus ya. Tadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan. Sekarang aku mau jawab ya. Tapi aku mau tangkapin dulu suara kamu ya. Tenang, kita diskusi dengan baik bro ya. Biar bila perlu aku menunjukkan. Jawab saja, tunjukkan datanya cepetan. Oke ya. Saya bertanya, dengerin pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya dulu. Ini dulu nih host. Ini dulu, dengerin pertanyaannya ya. Di mana tertulis Yesus berbicara pakai mulutnya sendiri mengaku disunat? Di mana tertulis? Silakan. Sederhana tuh. Pertanyaanmu sama dengan pertanyaanku, gue balikin. Saya ulangi bahasa Indonesia nih. Keluar dari mulutnya Yesus sendiri bahwa aku Yesus telah disunat. Tertulis di mana itu? Silakan. Oke ya. Yesus lahir 8 hari disunat. Dia bertanya, di manakah? Apakah orang berumur dan sudah bisa berbicara? Oke, jelaskan coba kepada saya. Ya. Saya nggak nanya itu. Di mana tertulis di Bible Yesus dengan mulutnya sendiri berkata, aku disunat. Jangan teman-teman bayangkan. Kena dia geser jantungnya ini. 8 hari disunat. Geser jantungnya ini. Siapa yang berkata Yesus disunat 8 hari? Yesus atau Lukas? Sekarang dia berkata. Saya tanya, siapa yang berkata Yesus disunat umur 8 hari? A. Yesus, B. Lukas. Aku buat macet kau di sini bang. Kalau berantem. Udah yang macet loh teman-teman. Memalukan caranya diskusi. Pertanyaannya itu loh, dengerin pertanyaannya. Di mana tertulis dari mulutnya Yesus sendiri mengaku dirinya pernah disunat? Jawab. Diam ya, aku jawab ya. Ya, Yesus lahir 12. Saya nggak nanya dia lahir kapan. Saya nggak nanya tentang lahirnya. Apakah Yesus itu bisa menyatakan sendiri dalam 8 hari disunat itu bahwa aku harus 8 hari ini sunat ya? Apakah orang umur 8 hari bisa mengatakan hal sedemikian? Berarti siapa yang menulis Yesus disunat 8 hari? Siapa yang menulis? Kok nangis? Dengar bro, aku menjelaskan. Kok nangis? Ya. Jangan dijelaskan, saya bertanya. Setelah Yesus, oke lah kamu bilang 8 hari belum bisa bicara, nggak apa-apa. Sekarang, waktu dia dewasa, apakah dia tidak berbicara lagi waktu dia dewasa? Silakan. Aduh bang ya, coba yang jawaban apa pertanyaan itu yang logis bang. Kita berusaha. Kamu juga tadi bertanya sama dengan saya. Waktu Yesus, dengerin, diam. Waktu Yesus, dengerin. Waktu Yesus sudah dewasa, apakah Yesus pernah berbicara, "Hei orang-orang, aku pernah disunat"? Setelah dia pandai berbicara, apakah dia pernah mengatakan dia pernah disunat? Silakan. Abang ini parah ini ya.
Kalau apa? menurut tradisi Yahudi, abang Saya itu nggak nanya Buddha, tradisi, ya. saya nggak nanya tradisi, saya nanya dari congornya Yesus mengatakan dirinya disunat, itu yang saya tanya. Ya, Hmm. Yesus itu 8 hari sudah. Saya nggak nanya 8 hari, saya nanya dari congornya, dari mulutnya Yesus sendiri berkata, aku disunat, ada atau tidak? Inilah Ada atau tidak? Dulu dia, ada atau tidak keluar dari mulutnya Yesus mengaku disunat? Ada atau tidak? Jawab. Ada atau tidak? Jawab aja. Oke, Yesus itu orang Yahudi ya. Saya nggak nanya Yesus orang Bugis apa orang Yahudi. Saya tanya apakah ada statement keluar dari mulutnya Yesus mengaku disunat? Ada atau tidak? Jawab dulu ini. Kalau nggak lu Oke. turun aja, kalau nggak jawab turun. Takut lu, nggak bisa. Takut lah gue sama orang gila. Takut gue sama orang gila. Iya, Saya ulang ya. gila, Bang Madu dia dulu dia terakhir nih. Saya kasih kesempatan. Bahasa Indonesia nih. Apakah ada statement dari mulutnya Yesus bahwa Yesus mengaku disunat? A, ada, B, tidak ada. Jawab. Anda buka dulu di situ apakah tertulis Yesus sunat. Coba dibuka di Bible, coba. Saya minta dari statement mulutnya Yesus sendiri ada atau tidak? Iya, ada di Bible nggak Yesus sunat? Coba buka, ada nggak? Iya, dari mulutnya sendiri saya minta. Ada nggak mengaku dia disunat? Ya udah turun kalau orang gila ini. Bang Madu nggak ada orang gila ini.